Mantan suami dan mertua usir aku di peresmian hotel, sampai mereka syok melihat aku berpidato sebagai pemilik hotel. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Lampu neon kafe kuno di sudut kota tua Jakarta seolah menolak untuk menerangi keseluruhan sudut ruangan, meninggalkan sebagian besar kenangan di bawah bayangan samar. Di salah satu meja kayu jati yang usang, sepasang mata Ayu menatap kosong keluar jendela, memantulkan pijar lampu jalanan yang basah oleh sisa hujan. Di tangannya, selembar kertas bermaterai terasa dingin, memegang ikatan 5 tahun yang kini terlepas paksa, surat cerai. Ayu berusia 28 tahun saat itu. Wajahnya manis, dengan mata yang menyimpan kecerdasan yang jarang disadari orang lain. Sebelum menikah dengan Randi, ia adalah seorang lulusan terbaik di bidang manajemen proyek, seorang wanita yang penuh visi. Namun, 5 tahun di bawah atap keluarga Randi, sebuah keluarga pebisnis properti level menengah yang sombong dengan warisan leluhur, telah meredupkan cahayanya. Ia hanya dianggap sebagai pelengkap, yang gagal memberikan keturunan dan pengganggu, yang mencoba menyuarakan ide-ide modern di tengah tradisi bisnis kaku keluarga Randi. Di hadapannya, Randi duduk tegak. Pria itu tampak selalu sempurna dalam balutan jasnya, tetapi matanya, mata yang dulu sering memancarkan janji manis saat masa pacaran, kini datar, seolah Ayu hanyalah sebuah aset yang telah didepresiasi dan harus segera disingkirkan dari pembukuan hidupnya. Randi, yang 3 tahun lebih tua dari Ayu, adalah tipikal anak emas yang terbiasa hidup di bawah naungan kekuasaan ibunya, Bunda Ratih. Ia mewarisi keangkuhan ibunya tanpa mewarisi keahlian bisnis yang sesungguhnya. Kau sudah tanda tangan. Bagus. Randi membuka suara, nadanya tanpa emosi, menusuk seperti jarum es. Prosesnya selesai. Mulai sekarang, kau bukan bagian dari kami. Dan ingat, kau tidak berhak atas aset apapun dari keluarga Atmaja. Semua yang kau miliki, kau dapatkan saat belum menikah. Ayu menggenggam erat pulpen di tangannya. Sakit hati itu bukan lagi seperti sayatan, melainkan seperti hantaman palu godam yang meremukkan tulang rusuk. Ia mendongak, menatap Randi lurus. Aku tidak pernah meminta aset kalian, Randi. Sejak awal, aku hanya ingin diakui sebagai istri, bukan sekadar pajangan yang harus menuruti semua titah ibumu. Suara Bunda Ratih, yang duduk di samping Randi, menginterupsi dengan sinis. Bunda Ratih, 50-an tahun, dengan riasan tebal dan perhiasan berlebihan, selalu menampilkan aura superioritas. Ia adalah matriark yang tangguh, namun dengan ego setinggi pencakar langit. Ia selalu memandang Ayu sebagai duri dalam daging, cemburu pada potensi Ayu yang ia anggap mengancam dominasinya atas Randi. Dasar tidak tahu diri. Siapa yang mau mengakui wanita mandul sepertimu? Sudah tidak bisa memberi pewaris. Bisanya cuma mengkritik cara kami berbisnis. Kau itu hanya sampah yang tidak becus. Ayu, ujar Bunda Ratih, nadanya tajam dan menghina, sengaja ingin melihat Ayu menangis terseduh-seduh. Dengar baik-baik, Ayu. Kau tak akan pernah bisa apa-apa tanpa kami. Bisnis kami, jaringan kami, itu jauh di atas jangkauanmu. Kau akan kembali menjadi remahan kue yang ditinggalkan di jalanan. Ayu menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang bergejolak di dadanya. Kali ini, ia tidak akan membiarkan air mata membanjiri rasa sakitnya. Ia harus menyerap setiap kata penghinaan itu, mengubahnya menjadi bahan bakar. Kalian salah besar, Bunda. Suara Ayu terdengar lebih tenang dari yang ia bayangkan. Kalian menganggapku sampah karena kalian tidak tahu cara menghargai berlian. Kalian membuangku karena kalian takut dengan apa yang bisa kuberikan. Randi, aku mencintaimu, tapi cintaku tidak bisa bertahan di tengah racun kebencian ibumu dan ketidakmampuanmu untuk membelaku. Randi hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Jangan drama, Ayu. Terima saja kenyataan. Sekarang, pergilah. Jangan hubungi kami lagi. Kami bahkan tidak ingin melihatmu di jalanan yang sama dengan kami. Ayu bangkit dari kursinya. Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi langkahnya kokoh, meninggalkan mereka yang masih duduk dengan kepuasan sinis. Di ambang pintu kafe, ia berbalik sekali lagi,
Matanya menyala dengan tekad yang membara. Sebuah api yang baru saja dinyalakan oleh ucapan-ucapan keji mereka. Kalian meremehkanku sekarang, tapi ingat baik-baik perkataanku hari ini, kata Ayu, suaranya pelan namun mengandung janji yang menakutkan. Aku pergi sekarang, tapi saat aku kembali, aku akan membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih megah dari sekadar warisan yang kalian banggakan itu. Dan kalian akan melihatnya, langsung di depan mata kalian. Ayu berjalan tanpa tujuan di tengah malam yang dingin. Jalanan kota tua terasa sepi, seolah ikut merasakan kesunyian di hatinya. Ia tidak ingin pulang ke kontrakan kecilnya. Ia butuh udara, ia butuh ruang untuk menata kembali serpihan dirinya. Ia berhenti di bangku taman yang sepi, mengeluarkan ponselnya, dan menatap saldo rekening banknya yang menyedihkan. 20 juta rupiah. Itu adalah semua yang ia punya. Hasil tabungan dari kerja sambilan yang selalu disembunyikan dari Randi dan Bunda Ratih. Apakah aku akan kembali menjadi remahan kue? Suara Bunda Ratih kembali terngiang. Tidak. Tepat saat ia menenggelamkan diri dalam lamunan, sebuah suara menyapa, memecah kesunyian. Permisi, apakah saya mengganggu? Seorang pria parubaya, sekitar 40-an, dengan tatapan mata yang cerdas dan penuh pengalaman, berdiri di sampingnya. Ia mengenakan mantel tebal dan membawa briefcase sekulit yang terawat. Pria itu adalah Bagas, seorang arsitek senior yang sangat disegani dalam lingkaran desain dan konstruksi, yang kebetulan sedang menunggu klien di kafe tadi dan mendengar sedikit percakapan terakhir Ayu. Ayu mengusap pipinya yang basah. Tidak, Pak. Saya hanya sedang menikmati udara malam. Bagas tersenyum tipis. Saya Bagas. Saya kebetulan mendengar sedikit. Hanya sedikit, percakapan Anda di dalam tadi. Terutama saat Anda bicara tentang membangun sesuatu yang lebih besar. Ia duduk di samping Ayu, menjaga jarak yang sopan. Maaf jika saya lancang, tapi dari sorot mata Anda, saya melihat bukan hanya kemarahan, tapi visi yang kuat. Itu jarang saya temukan. Ayu terkejut. Ia menoleh. Visi? Hanya janji kosong yang keluar dari mulut wanita yang baru saja dicampakkan. Tidak. Saya seorang arsitek, Nona. Saya tahu perbedaan antara emosi sesaat dan tekad baja yang siap menjadi pondasi, Bagas menekankan. Nyonya di dalam tadi mengatakan Anda tidak akan bisa apa-apa. Saya yakin dia salah. Apa rencana Anda sekarang? Ayu ragu sejenak, lalu menceritakan latar belakangnya sebagai lulusan manajemen proyek yang terpaksa pensiun dini karena tekanan keluarga mertua. Ia menceritakan bagaimana ide-ide pembangunan efisiennya selalu diabaikan, bahkan dicibir oleh Randi dan Bunda Ratih yang kolot dalam menjalankan bisnis properti mereka. Mereka selalu bilang, bisnis kami sudah begini turun-temurun, jangan sok tahu. Ayu menirukan ucapan Bunda Ratih dengan getir. Padahal, saya lihat laporan keuangan mereka stagnan selama 3 tahun terakhir. Bagas mengangguk, tertarik. Saya melihat kemampuan analisis dalam diri Anda. Perusahaan saya, Global Konstrukta, berbasis di Dubai dan memiliki proyek besar di seluruh Asia, sedang mencari konsultan offshore yang berani, cerdas, dan mau bekerja keras. Kami sedang mengerjakan proyek rahasia yang sangat besar di Asia Tenggara, dan kami butuh seseorang yang tidak terikat emosional dengan pasar lokal. Jantung Ayu berdebar kencang. Ini adalah pintu yang tak terduga, sebuah celah cahaya yang menerobos kegelapan. Tapi, saya tidak punya modal besar, Pak Bagas. Dan pengalaman saya di proyek nyata hanya sebatas teori dan magang. Ayu berbisik, ragu. Bagas tersenyum meyakinkan. Kami tidak mencari modal Anda. Kami mencari otak Anda. Dan keberanian Anda untuk membuat janji besar pada diri sendiri. Kami akan membayarmu dengan layak, melatihmu, dan memberimu tanggung jawab penuh untuk proyek-proyek yang sensitif. Kami ingin membangun sesuatu yang lebih besar, dan saya yakin Anda adalah orang yang tepat untuk membantu merancangnya. Ia mengeluarkan kartu nama dengan logo mewah dan elegan, sangat kontras dengan kartu nama Randi yang selalu tampak biasa. Pikirkan ini, Ayu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai titik nol Anda. Di sana, Anda bisa menjadi siapapun yang Anda inginkan. Anda bisa menjadi Alessandra, konsultan investasi yang disegani, tanpa bayang-bayang masa lalu, Bagas menawarkan. Jika Anda setuju,
Kita bertemu besok siang. Saya akan mengurus semua dokumen keberangkatan. Ayu menatap kartu nama itu. Alessandra. Nama itu terdengar asing, namun memancarkan kekuatan yang sangat ia butuhkan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk membangun identitas baru di atas puing-puing kehancurannya. Ini adalah jembatan yang menghubungkannya dengan janji yang baru saja ia ikrarkan di depan mantan suami dan mantan mertuanya. Ia berdiri, tatapannya kini berubah dari sedih menjadi tajam. Saya terima tawaran Anda, Pak Bagas. Besok siang. Saya siap untuk menjadi Alessandra, dan saya siap membangun warisan yang sesungguhnya. Bagas mengulurkan tangan, senyumnya tulus. Selamat datang di kehidupan Anda yang baru, Ayu. Jangan pernah lupakan rasa sakit hari ini. Biarkan rasa sakit itu menjadi energi yang tak pernah habis. Ayu menjabat tangan Bagas, merasakan energi optimisme mengalir. Ia tahu, mulai saat ini, Ayu yang lama telah terkubur, dan dari abunya, Alessandra akan terlahir. Seorang wanita yang akan kembali ke Jakarta dengan kekuatan yang tak terbayangkan, membawa proyek yang akan membuat Randi dan Bunda Rati bertekuk lutut karena terkejut. Garis takdirnya telah berubah, dan babak baru telah dimulai. Pintu telah tertutup, namun sebuah portal raksasa baru saja terbuka. Ia tidak lagi melihat ke belakang, matanya hanya tertuju pada Cakrawala Dubai, tempat ia akan menempa diri menjadi pemilik The Zenith. Dubai adalah kanvas bagi kelahiran kembali Ayu. Bukan lagi gadis rapuh yang terperosok dalam bayangan mantan suami dan mertua. Kini ia berdiri sebagai Alessandra. Nama itu terasa seperti baju besi baru, melindungi hati yang pernah hancur dan memperkuat tekad yang membara. 5 tahun, bagi sebagian orang, adalah rentang waktu biasa. Bagi Ayu, itu adalah inkubator yang mengubahnya dari sepotong kayu apung menjadi kapal baja. Di bawah bimbingan Bagas, yang ternyata adalah seorang visioner ulung dan bukan sekadar arsitek senior biasa, Ayu ditempa dalam kawah panas industri properti dan investasi global. Bagas tidak hanya memberinya pekerjaan di Global Konstrukta, tetapi juga memberinya platform untuk mengeksekusi visinya yang pernah dicibir oleh Randi dan Bunda Ratih. Kau harus belajar berpikir seperti investor, Ayu. Bukan sekadar manajer proyek. Bagas sering berujar saat mereka larut dalam rapat larut malam di kantor megah mereka di lantai 60. Randi dan ibunya hanya melihat untung rugi jangka pendek. Kau harus melihat Cakrawala. Selalu sembunyikan niatmu, dan biarkan hasil kerjamu yang bicara. Ayu, atau kini yang dikenal sebagai Alessandra di lingkungan Global Konstrukta, menyerap setiap pelajaran itu seperti spons kering. Ia belajar seluk-beluk pembiayaan offshore, manajemen risiko geopolitik, dan seni negosiasi dengan stakeholders kelas kakap. Kelemahannya yang dulu, yaitu terlalu mengandalkan kejujuran dan transparansi, kini bertransformasi menjadi kecerdasan emosional yang dingin dan kalkulatif. Alessandra, laporanmu tentang proyek di Seoul ini sangat akurat. Tapi mengapa margin risiko yang kau tetapkan sangat tinggi? Tanya seorang eksekutif senior saat rapat. Alessandra, Ayu, menjawab tanpa ragu. Suaranya kini terdengar dewasa dan berwibawa, jauh dari intonasi lembut Ayu yang dulu. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Korea akan terjadi dalam 6 bulan, Tuan. Jika kita tidak menyerap biaya hedging sekarang, margin risiko akan melahap keuntungan kita 15% dari estimasi. Saya sarankan kita menahan investasi di sektor perumahan dan fokus ke sektor komersial yang lebih resisten terhadap fluktuasi mata uang. Kita harus bergerak sebelum berita ini menjadi konsumsi publik. Analisisnya yang tajam seringkali membuat para veteran bisnis properti terperangah. Dalam 2 tahun, ia naik pangkat dengan cepat, beralih dari konsultan offshore menjadi direktur strategi investasi Asia Tenggara. Di balik kesibukan yang menguras tenaga, bayangan Randi dan Bunda Ratih sesekali muncul, bukan lagi sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai cambuk pengingat. Ia tidak ingin balas dendam kecil. Ia ingin sebuah demonstrasi yang tak terlupakan. Suatu sore di musim gugur, Bagas memanggilnya ke kantor. Di atas meja marmer, terhampar sebuah blueprint raksasa. Alessandra, Bagas memulai, nadanya serius. Inilah proyek yang sudah kita bicarakan sejak awal. Proyek mahakarya kita, The Zenith. Ayu mendekat, matanya langsung tertuju pada peta. Itu adalah proyek hotel mewah bintang 5,
terletak persis di jantung kawasan bisnis Jakarta. Lokasinya strategis, di jalur utama, tepat di area yang menjadi zona nyaman keluarga Atmaja. Lokasi ini, Ayu menggantungkan kalimatnya. Ya, lokasi yang sama yang dulu diincar Randi dan ibunya, bukan? Tapi mereka kehabisan modal dan kalah dalam lelang tanah 5 tahun lalu. Bagas membenarkan, seolah membaca pikiran Ayu. Global Konstrukta memenangkannya. Proyek ini sangat ambisius. Desainnya spektakuler, menggunakan teknologi konstruksi termutakhir. Tapi, kita punya masalah serius. Alessandra menyilangkan tangan. Apa itu? Kontraktor utama kita terpecah. Mereka membutuhkan satu pengambil keputusan yang tegas dan berani untuk mengawasi seluruh tahapan, mulai dari pembiayaan hingga eksekusi akhir. Seseorang yang tahu persis lanskap bisnis di Jakarta, namun tidak terpengaruh oleh politik lokal yang kotor, jelas Bagas. Ia kemudian menatap Alessandra dengan intens. Perusahaan kita sudah membeli lahan. Kita sudah mendanai. Secara legal, proyek ini milik anak perusahaan holding kita. Dan holding kita dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas yang identitasnya dirahasiakan rapat-rapat. Alessandra, kau tahu siapa pemegang saham mayoritas itu? Jantung Ayu berdebar lebih cepat. Ia tahu. Sejak tahun ketiga, Bagas diam-diam telah mengalihkan bonus dan sebagian besar saham yang ia dapatkan sebagai imbalan kerja keras dan keberaniannya, menjadikannya pengendali utama di balik holding anonim itu. Ia tidak hanya menjadi direktur strategi, ia secara de facto adalah pemilik sesungguhnya The Zenith. Aku akan kembali ke Jakarta, putus Alessandra tanpa ragu. Itu berarti kau harus berhadapan dengan hantu masa lalu. Randi dan Ratih masih beroperasi di sana. Bisnis mereka memang stagnan, tapi mereka masih punya mata dan telinga, Bagas memperingatkan. Biarkan saja, kata Alessandra, mengambil pena dan menandai beberapa poin di blueprint. Aku tidak akan kembali sebagai Ayu yang mereka usir. Aku akan kembali sebagai Alessandra, seorang konsultan investasi asing yang kejam dan anonim. Aku akan mengawasi pembangunan hotel ini dari awal sampai akhir, memastikan proyek ini menjadi warisan sesungguhnya, bukan warisan yang diwariskan begitu saja. Lalu, apa rencanamu jika mereka berusaha mendekat? Randi pasti akan mencoba mencari koneksi dengan Alessandra untuk mendapatkan kontrak material, mengingat bisnisnya sedang kesulitan, tanya Bagas. Alessandra tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Tentu saja dia akan mendekat. Randi adalah tipikal pria yang hanya melihat wanita dari seberapa besar kekayaan yang ia bawa, dan Bunda Ratih hanya melihat peluang. Aku akan membiarkan mereka bekerja keras untukku, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berusaha mendapatkan belas kasihan dari orang yang pernah mereka injak-injak. Aku akan membuat mereka memohon untuk sebuah kontrak kecil. Itu kejam, Alessandra. Bagas terkekeh kecil. Kejam? Tidak, Bagas. Ini namanya keadilan strategis. 5 tahun lalu, mereka membuangku karena aku dianggap tidak becus. Sekarang, aku akan tunjukkan bahwa aku sangat becus hingga mereka harus menunduk padaku demi sepotong roti dari proyekku sendiri. Balas Alessandra, matanya berkilat tajam. Persiapkan perjalananku. Aku ingin semua dokumen kontrak dan pembukuan disiapkan atas nama anak perusahaan holding kita. Identitasku harus airtight. Keputusan itu segera dieksekusi. Beberapa minggu kemudian, Alessandra kembali menginjakkan kaki di Jakarta. Ia menyewa sebuah apartemen mewah di lantai teratas, jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang dulu bersama Randi. Ia membangun tim kecil yang loyal, dipimpin oleh Bagas yang mengikutinya kembali ke Indonesia. Kita mulai dari mana? Tanya Bagas suatu pagi, saat mereka berada di kantor kecil yang sengaja mereka sewa di gedung perkantoran tua, strategi untuk menghindari kecurigaan bahwa mereka adalah pemilik proyek The Zenith. Kita mulai dari lelang kontraktor suplai material. Aku ingin Randi terlibat, jawab Alessandra, menyeruput kopi hitamnya. Bagas tampak terkejut. Kau serius? Kau ingin dia terlibat di proyekmu? Tentu. Aku ingin dia merasakan betapa sulitnya berusaha di luar zona nyamannya, persis seperti yang kurasakan 5 tahun lalu. Tapi aku ingin dia bekerja keras, Bagas. Jika perusahaannya menang lelang,
Itu harus murni karena kualitas dan harga yang kompetitif, tidak ada emosi, tegas Alessandra. Tugasku sekarang adalah sebagai konsultan Alessandra yang dingin dan tak tersentuh. Aku akan menghadiri beberapa rapat dengan kontraktor utama. Aku yakin Randy akan berusaha hadir. Benar saja. Dalam beberapa minggu, kabar tentang proyek The Zenith, proyek pembangunan hotel termegah di Jakarta, menyebar seperti api. Semua pebisnis properti dan supplier ingin ikut serta, termasuk Randy dan Bunda Ratih. Suatu hari, Randy menghubungi kantor kontraktor utama untuk menanyakan tentang lelang suplai marmer. Ia berbicara dengan manajer proyek. Tentu saja, Pak Randy. Kami sangat menghargai minat perusahaan Anda, kata manajer proyek itu di telepon. Kami akan mengadakan rapat teknis minggu depan, dan yang akan memimpin rapatnya langsung dari pihak pemilik. Ibu Alessandra, konsultan investasi dari Dubai. Dia sangat ketat soal kualitas. Randy, yang saat itu sedang duduk bersama Bunda Ratih di kantor mereka yang terasa sumpek, langsung bersemangat. Bunda, ini kesempatan kita. Namanya Alessandra. Pasti orang penting. Kita harus hadir. Bunda, aku akan persiapkan pitch terbaik kita. Randy berkata, matanya berbinar dengan harapan yang sudah lama hilang. Bunda Ratih menyahut cepat, nadanya penuh perhitungan. Alessandra? Nama yang bagus. Cari tahu latar belakangnya, Randy. Kita harus tahu apa kelemahannya. Kau harus berhasil mendapatkan kontrak ini. Perusahaan kita sedang di ujung tanduk. Mereka berdua tidak tahu, harapan palsu yang baru saja menyala di dada mereka akan membawa mereka langsung ke hadapan Sang Algojo, wanita yang pernah mereka hina dan usir, yang kini kembali dengan identitas baru, siap menguji mereka dalam permainan bisnis yang ia ciptakan sendiri. Alessandra hanya menunggu di sudut ring, siap menyambut kehadiran Randy dan Bunda Ratih. Babak kedua dari rencananya, untuk membuat mereka bekerja di bawah kendalinya tanpa sadar, baru saja dimulai. Jakarta. Hawa panas dan kemacetan ibu kota menyambut kepulangan Alessandra, nama baru yang kini terasa lebih familiar daripada Ayu, sebagai medan perang barunya. Ia tidak lagi bergerak di balik meja marmer di Dubai, ia berada di jantung operasi, mengawasi setiap tumpukan pasir dan besi baja yang menjadi calon fondasi The Zenith. Kantor kecil yang ia sewa bersama Bagas di gedung perkantoran tua itu hanyalah topeng sempurna. Dari sana, ia mengendalikan benang-benang proyek raksasa tersebut, memainkan peran sebagai konsultan asing yang dingin dan analitis. Alessandra memastikan Randy dan Bunda Ratih tidak akan mudah mengakses informasi proyek. Semua komunikasi harus melewati Bagas atau manajer proyek lokal, yang diperintahkan untuk merahasiakan identitas pemilik holding utama. Bagas, apakah daftar perusahaan yang mengajukan tawaran suplai marmer sudah masuk? Tanya Alessandra suatu sore, suaranya rendah dan penuh otoritas saat mereka meninjau dokumen di kantor. Bagas, yang kini berfungsi sebagai kepala proyek dan GTKEPR utama, menyerahkan setumpuk berkas. Sudah. Dan seperti yang Anda duga, ada nama Atmadja Properties di dalamnya. Mereka mengajukan tawaran untuk suplai marmer lokal kualitas menengah. Jauh di bawah standar premium kita, tapi harganya sangat agresif. Alessandra mengambil berkas Randy. Ia melihat logo perusahaan yang dulu ia banggakan. 5 tahun lalu, logo itu adalah simbol harapannya. Kini, logo itu hanyalah simbol stagnasi. Randy dan Bunda Ratih benar-benar berjuang. Terbukti dari penurunan kualitas material yang mereka tawarkan dan harga yang membakar Marin. Biarkan mereka lolos ke tahap wawancara teknis. Aku ingin melihat Randy berusaha, ujar Alessandra, melempar berkas itu kembali. Tapi pastikan mereka tahu, ini adalah proyek ultra premium. Jika mereka gagal memenuhi spesifikasi, mereka tidak hanya akan dicoret, tapi akan dikenai denda sesuai klausul kontrak. Siap, jawab Bagas. Rapat teknis dengan semua kontraktor shortlist akan diadakan lusa. Semua harus hadir di kantor kontraktor utama. 2 hari kemudian, di ruang rapat mewah kontraktor utama, ketegangan terasa menusuk udara. Sekitar 10 perwakilan perusahaan supplier duduk mengelilingi meja panjang. Randy hadir bersama Bunda Ratih. Randy tampak necis dengan dasi mahalnya, namun raut wajahnya menyeratkan kelelahan dan tekanan.
Bunda Ratih berusaha tampil anggun, namun sorot matanya yang gelisah tak bisa menutupi kekhawatiran finansial. Ini dia kesempatan emas, Randi. Kontrak Marmer Hotel Bintang 5. Kita harus dapatkan ini. Ingat, tunjukkan kalau kita ini pebisnis berpengalaman, bisik Bunda Ratih pada Randi, sambil menyikutnya. Aku tahu, Bunda. Aku akan bicara yang meyakinkan, Randi membalas dengan nada gugup yang ia coba sembunyikan. Aku dengar yang akan memimpin langsung itu konsultan dari luar negeri, Bu Alessandra. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Semua mata tertuju pada sosok yang masuk. Alessandra melangkah masuk, ditemani Bagas. Ia mengenakan power suit berwarna navy gelap, rambutnya ditata elegan dan profesional. Kacamata frameles bertengger di hidungnya, memberikan kesan intelektual yang dingin. Aura yang ia bawa adalah aura pemilik modal sejati, sebuah medan magnet yang menarik dan menakutkan secara bersamaan. Bunda Ratih dan Randi terperangah. Bukan karena kecantikan Alessandra, melainkan karena kemiripan yang luar biasa dengan Ayu. Namun, wanita di depan mereka ini adalah versi Ayu yang telah diukir oleh berlian dan api, lebih tajam, lebih elegan, dan memancarkan kekuatan finansial yang mutlak. Tidak mungkin. Ayu sudah jadi gembel di luar sana. Ini pasti hanya kemiripan. Randi berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Bunda Ratih menggeleng pelan. Rasa ngeri bercampur kagum muncul di hatinya. Gaya bicaranya, cara dia berjalan mirip sekali. Tapi Ayu tidak sekelas ini. Alessandra duduk di kursi utama. Ia tidak menyapa siapapun. Tatapannya menyapu ruangan dengan kecepatan dan ketelitian layaknya pemindai laser. Berhenti sebentar, hanya sepersekian detik, pada Randi dan Bunda Ratih, tanpa sedikit pun pengakuan. Selamat siang. Saya Alessandra, konsultan proyek dari Global Constructa. Ucapnya, suaranya rendah dan beraksen netral, seperti orang yang terbiasa berbicara dalam 3 bahasa. Saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin kita fokus pada substansi. Kita hanya akan membahas spesifikasi material. Siapa yang akan memulai? Seorang perwakilan dari perusahaan lain memulai presentasi mereka. Alessandra mendengarkan dengan tangan bersilang di dada, sesekali menyela dengan pertanyaan teknis yang sangat spesifik dan mendalam, membuat para supplier kewalahan. Ia menguji mereka, bukan sekadar mendengarkan. Tibalah giliran Randi. Ia bangkit, berusaha terlihat percaya diri. Selamat siang, Bu Alessandra. Saya Randi dari Atmaja Properties. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun dalam menyediakan material untuk hotel. Alessandra memotongnya dengan dingin. Pak Randi, pengalaman puluhan tahun Anda tidak relevan jika spesifikasi material yang Anda tawarkan tidak sesuai. Tim saya mencatat, marmer yang Anda usulkan adalah marmer kualitas menengah seri B. Hotel The Zenith adalah ultra premium, bintang 5+. Kami membutuhkan kualitas seri A, dengan ketahanan gores minimal 8 mos. Apakah Anda bisa menyediakan itu? Randi terkesiap. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan sefrontal itu. Kami bisa, Bu. Tapi itu membutuhkan penyesuaian harga yang signifikan. Tentu saja, balas Alessandra, tanpa ekspresi. Kami tahu harga pasar. Pertanyaannya, bisakah perusahaan Anda memproduksi dalam kuantitas besar dan tepat waktu? Mengingat rekam jejak Anda yang akhir-akhir ini, mohon maaf, terlihat sedikit tidak stabil. Kata, tidak stabil, menghantam Randi seperti tamparan. Wajahnya memerah. Bunda Ratih yang tadinya berusaha bersikap tenang, tidak tahan lagi. Maaf, Bu Alessandra, sela Bunda Ratih, berdiri tanpa diundang. Kami adalah keluarga pebisnis terkemuka di Jakarta. Mempertanyakan stabilitas kami adalah suatu penghinaan. Kami sudah membangun relasi bisnis ini sejak lama. Alessandra menoleh perlahan ke Bunda Ratih. Tatapan matanya lurus dan menusuk. Nyonya, ini adalah ruang rapat bisnis, bukan ajang pamer silsilah. Di sini, yang berbicara adalah neraca keuangan dan kualitas material, bukan nama keluarga. Jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan teknis tim saya tentang rantai pasok dan likuiditas perusahaan Anda, silakan serahkan presentasi kepada Randi. Bunda Ratih terdiam kaku,
merasa direndahkan di depan banyak orang. Ia tidak pernah diperlakukan serendah ini. Ia hanya bisa mendesis pelan, "Saya akan duduk, Bu." Randi melanjutkan presentasinya, tapi kini dengan keringat dingin dan kegugupan yang nyata. Ia merasakan tekanan ganda, tekanan bisnis dan tekanan psikologis dari wanita asing yang sangat mirip dengan mantan istrinya itu. Setelah presentasi Randi selesai, Alessandra merangkum. "Pak Randi, tawaran Anda kompetitif dari segi harga, tapi material Anda tidak memenuhi standar The Zenith. Solusi Anda? Jika Anda ingin tetap dipertimbangkan, Anda harus menawarkan kualitas seri A dengan jaminan pasokan yang ketat. Berapa lama Anda butuh untuk merevisi proposal Anda?" Randi melihat peluang. Ini adalah pintu, meskipun kecil. 3 hari, Bu Alessandra. 3 hari, dan kami akan kembali dengan proposal seri A yang lengkap, termasuk jaminan ban. "Baik," kata Alessandra. 3 hari. Jika dalam 3 hari itu Anda gagal, kami akan mencoret nama Anda. Jangan sia-siakan waktu saya. Waktu adalah uang, dan waktu proyek ini adalah triliunan rupiah. Randi dan Bunda Ratih meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Marah karena dihina, namun penuh harapan karena masih diberi kesempatan. "Gila, wanita itu sombong sekali," keluh Bunda Ratih begitu mereka di luar. "Siapa dia sebenarnya?" Tatapannya persis seperti Ayu saat dia marah. Randi menggeleng. "Dia bukan Ayu, Bunda. Ayu tidak akan pernah bisa sesukses ini. Dia terlalu kuat. Tapi, kita harus dapatkan kontrak ini." Dia bilang, "Triliunan rupiah. Kita butuh kontrak ini untuk bernapas. Ayo kita revisi proposalnya, Bunda. Kita harus mencari marmer seri A terbaik. Aku akan melupakan penghinaannya, demi perusahaan." Mereka berdua mulai bekerja keras, membongkar semua koneksi lama mereka, berlomba melawan waktu. Mereka tidak menyadari, mereka baru saja menjadi pion pertama dalam papan catur yang disusun oleh orang yang paling mereka remehkan. Sementara itu, di ruang rapat, Bagas tersenyum kecil pada Alessandra. "Performa yang memukau, Alessandra. Mereka syok, tapi mereka akan bekerja untuk kita. Kau berhasil membuat mereka mengejar bayanganmu." Alessandra meletakkan pulpennya. Kelelahan 5 tahunnya terasa terbayar lunas dalam tatapan Randi yang dipenuhi rasa takut. "Ini baru permulaan, Bagas. Mereka pikir ini hanya tentang marmer. Ini tentang janji yang harus dilunasi. Aku ingin Randi dan ibunya merasakan betapa sulitnya bekerja di bawah standar yang tinggi dan ketat, tanpa adanya belas kasihan. Aku ingin mereka tahu, siapa yang sesungguhnya memegang kendali," kata Alessandra, matanya kini memancarkan api kepuasan yang dingin. "Kita harus terus menjaga jarak. Aku tidak ingin ada yang tahu bahwa Alessandra si konsultan dingin, dan Ayu si mantan istri yang dicampakkan, adalah orang yang sama." Rencana Alessandra berjalan mulus, dan Randi serta Bunda Ratih telah terjebak dalam jaringnya. Mereka kini secara tidak langsung bekerja untuk Ayu, demi menyelamatkan perusahaan yang dulu mereka gunakan untuk merendahkan Ayu. Konflik psikologis telah mengikat mereka erat, menghubungkan masa lalu dengan proyek raksasa di masa kini. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi Randi dan Bunda Ratih. Sejak pertemuan yang menghinakan dengan Alessandra di ruang rapat kontraktor utama, mereka seperti terseret arus deras. Harga diri mereka terkikis habis, digantikan oleh ketakutan akan kebangkrutan dan desakan untuk memenangkan kontrak marmer The Zenith, satu-satunya pelampung di tengah badai finansial mereka. "Kau yakin ini kualitas seri A terbaik, Randi? Lihat baik-baik. Kalau wanita angku itu menemukan cacat, tamat riwayat kita," desis Bunda Ratih, mondar-mandir di gudang marmer mereka yang lembab. Ia mengelus permukaan lempengan marmer, tangannya gemetar. Keangkuhan Bunda Ratih bagai retak 1000, tertutup oleh kepanikan. Randi, yang biasanya santai dan mengandalkan koneksi lama ayahnya, kini terlihat seperti orang yang dihantam kenyataan keras. Matanya merah, kantung mata menghitam. Ia sudah 3 hari hampir tak tidur, mondar-mandir antara gudang, ban, dan kantor pemasok. "Yakin, Bunda, ini marmer impor dari Carrara. Kualitas terbaik di kelasnya, jauh di atas yang biasa kita pakai.
Aku sudah jaminannya dengan aset cadangan kita, jawab Randi, suaranya parau. Ia mengambil sampel marmer yang telah dipoles. Kita harus percaya diri. Kita harus tampil lebih baik dari yang dia duga. Percaya diri? Setelah dia merendahkan nama baik keluarga Atmaja di depan umum. Bunda Ratih mendengus. Pokoknya, kita harus lolos. Aku tidak mau tahu. Dan soal jaminan bank, pastikan semua berkasnya sempurna. Alessandra itu mata-mata yang licik. Ia pasti akan mencari celah kecil apapun. Mereka kembali ke kantor kontraktor utama, membawa proposal yang telah direvisi tebal-tebal, penuh dengan garansi, jaminan bank, dan detail teknis yang rumit. Mereka berharap bisa bertemu Alessandra lagi, namun yang menyambut mereka adalah Bagas, yang memperkenalkan diri sebagai Chief Technical Advisor. Selamat siang, Pak Randi, Nyonya Ratih. Ibu Alessandra sedang sibuk di lokasi. Ada masalah struktural mendadak. Bagas menjelaskan dengan nada formal. Saya yang akan menerima proposal revisi Anda dan melakukan validasi teknis awal. Ibu Alessandra hanya akan melihat kesimpulannya. Randi merasa kecewa. Ia ingin berhadapan langsung dengan Alessandra, menunjukkan betapa kerasnya ia berusaha. Namun, ia tidak punya pilihan. Tentu, Pak Bagas. Ini proposal kami, kata Randi, menyerahkan berkas dengan tangan mantap, berusaha menunjukkan profesionalisme. Kami telah memenuhi semua spesifikasi seri A dan jaminan pasokan yang ketat. Bahkan kami sudah menyiapkan skema pembiayaan mandiri tanpa uang muka dari The Zenith. Bagas mengangguk, menerima berkas itu. Ia membalik-balik halaman, matanya yang tajam menelisik setiap angka. Bagas tahu, skema pembiayaan mandiri tanpa uang muka itu pasti menguras likuiditas Randi habis-habisan. Ini terlihat meyakinkan, Pak Randi. Tapi Anda harus tahu, standar The Zenith sangat tinggi, kata Bagas, nadanya datar. Jika Anda berhasil, Anda akan memiliki kontrak triliunan. Jika Anda gagal di tengah jalan, denda kontrak akan membuat perusahaan Anda bangkrut. Apakah Anda siap mengambil risiko sebesar ini? Bunda Ratih buru-buru menyela. Tentu saja kami siap. Kami sudah puluhan tahun di bisnis ini, Pak Bagas. Kami mengerti risiko. Bagus. Bagas tersenyum kecil. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia. Saya akan meneruskan ini kepada Ibu Alessandra. Beliau akan menghubungi Anda jika ada pertanyaan lanjutan. Pertemuan hari ini selesai. Di kantor kecil mereka, Alessandra mendengarkan rekaman pertemuan Randi dan Bagas. Mereka sudah di titik maksimal. Bagas. Mereka berani menjaminkan aset cadangan hanya untuk mendapatkan kontrak ini, komentar Alessandra, memutar pulpen di jarinya. Randi terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Tekanan membuat ia bekerja, tapi juga menghancurkan harga dirinya. Mereka lolos validasi teknis. Material seri A mereka memang yang terbaik, dan jaminan pasokan mereka sangat ketat. Dari segi bisnis, mereka layak mendapatkan kontrak ini. Alessandra, kata Bagas, mengkonfirmasi kualitas kerja Randi. Alessandra mengangguk. Aku tahu. Dan itulah yang menyakitkan. Mereka punya kemampuan itu sejak dulu. Tapi mereka terlalu sombong untuk bekerja keras. Mereka hanya hidup dari warisan. Lalu, apa langkah selanjutnya? Berikan mereka kontraknya, tanya Bagas. Alessandra tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan yang kejam, melainkan senyum kepuasan yang dingin. Belum. Aku ingin mereka merayu lebih keras lagi. Aku ingin mereka merasa berhutang budi atas kesempatan ini. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja hanya karena proposal mereka bagus. Aku ingin mereka tahu siapa yang memegang kunci pintu rezeki mereka. Ia mengangkat telepon dan menghubungi nomor kantor kontraktor utama. Saya ingin Randi Atmaja dan Bunda Ratih menghadiri pertemuan informal di kantor saya. Hari ini juga. Jam 4 sore. Katakan bahwa ini adalah wawancara pribadi dengan Ibu Alessandra. Dan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Pukul 4 sore, Randi dan Bunda Ratih tiba di gedung perkantoran tua yang menjadi markas Alessandra. Mereka keheranan. Gedung ini jauh dari kesan mewah, sangat kontras dengan proyek The Zenith. Kenapa dia memilih kantor di tempat kumuh begini? Randi?
Jangan-jangan dia ini penipu, bisik Bunda Ratih, merapikan setelan mahalnya yang terasa tidak cocok di lobi yang remang-remang. Bunda, dia pemilik The Zenith. Tidak mungkin dia penipu. Mungkin ini strateginya untuk menjaga kerahasiaan, Randi membela, meskipun ia sendiri merasa aneh. Ayo, kita harus meyakinkan dia. Kita harus membuatnya percaya pada kita. Mereka masuk ke ruangan kecil yang didominasi oleh meja kerja sederhana dan tumpukan blueprint. Alessandra duduk di belakang meja, tampak sangat serius, seolah dia sedang memegang nasib triliunan rupiah di tangannya. Selamat sore, Pak Randi, Nyonya Ratih. Silakan duduk, sapa Alessandra, tanpa basa-basi. Randi dan Bunda Ratih duduk kaku. Mereka menunggu Alessandra bicara tentang kontrak, namun Alessandra malah menatap lurus ke mata mereka, seolah sedang membaca jiwa. Saya sudah melihat proposal revisi Anda. Teknisnya sempurna. Kualitasnya memenuhi standar kami. Alessandra memulai, suaranya tenang dan tegas. Tapi saya masih ragu. Keraguan saya ada pada komitmen Anda. Randi mengerutkan dahi. Komitmen? Apa maksud Anda, Bu Alessandra? Kami menjaminnya dengan semua aset cadangan kami. Aset bisa hilang, Pak Randi. Saya bicara tentang komitmen mental. 5 tahun lalu, saya mendengar kabar bahwa perusahaan Anda nyaris bangkrut karena terlalu percaya diri dengan koneksi lama. Anda dan Nyonya Ratih terkenal karena tidak mau mendengarkan saran dari pihak luar. Alessandra menembak langsung ke jantung masalah mereka, membuat Randi dan Bunda Ratih tersentak. Wajah Bunda Ratih pucat. Dari mana Anda tahu kabar itu? Itu fitnah. Siapa yang memberi Anda informasi palsu? Alessandra tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Nyonya, di dunia investasi, informasi adalah komoditas termahal. Saya tahu lebih banyak tentang sejarah keuangan Atmadja Properties daripada Anda sendiri. Saya tahu, selama bertahun-tahun, kalian menolak ide-ide modern, menolak inovasi dari orang-orang muda yang underdog. Itu yang membuat Anda stagnan dan hampir hancur. Ia menjeda, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Saya tidak mau investor saya rugi karena kesalahan masa lalu Anda. Saya hanya akan memberi kontrak ini kepada orang yang benar-benar haus dan tahu diri. Bukan orang yang sombong. Randi merasa seluruh tubuhnya gemetar. Perkataan Alessandra menusuknya hingga ke ulu hati. Itu adalah kritik yang persis sama yang pernah Ayu lontarkan 5 tahun lalu, sebelum ia diusir. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bu Alessandra? Kami benar-benar membutuhkan kesempatan ini. Randi memohon, nadanya terdengar putus asa. Alessandra menatap Randi dalam-dalam. Saya ingin mendengar langsung dari Anda. Jika saya memberikan kontrak ini, saya tidak ingin mendengar kata-kata sombong. Saya ingin mendengar janji. Janji bahwa Anda akan bekerja keras, menghargai setiap saran teknis, dan menganggap proyek ini sebagai kesempatan tunggal untuk membuktikan bahwa Anda bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya di atas warisan orang tua. Bunda Ratih terpaksa menelan ludah dan harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi, berbicara dengan suara yang hampir bergetar. Kami berjanji, Bu Alessandra. Kami akan melakukan apapun. Kami akan bekerja dengan sangat keras, dengan standar setinggi yang Anda minta. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami berjanji untuk menjadi rendah hati dan profesional. Randi menambahkan, matanya memancarkan ketulusan yang akhirnya ia tunjukkan setelah bertahun-tahun bersikap angkuh. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini, Bu Alessandra. Jika Anda memberi kami kepercayaan, kami akan buktikan bahwa kami layak. Alessandra menyandarkan punggungnya ke kursi, ekspresinya melunak sedikit, sebuah ilusi yang ia ciptakan dengan sempurna. Baiklah, saya melihat kejujuran di mata Anda. Saya akan memberikan kontrak ini kepada Atmadja Properties, katanya. Randi dan Bunda Ratih sontak menghela napas lega, seolah beban tonan terangkat dari dada mereka. Mereka hampir melompat kegirangan, namun tatapan dingin Alessandra membuat mereka menahan diri. Tapi ingat, ini adalah kontrak percobaan 6 bulan, lanjut Alessandra, suaranya kembali mengeras. Jika selama 6 bulan Anda melakukan kesalahan sekecil apapun, apalagi melanggar etika bisnis, saya akan membatalkan kontrak,
dan Anda harus membayar denda yang sudah disepakati. Saya akan mengawasi Anda dengan ketat, Pak Randi. Kami mengerti, Bu Alessandra. Terima kasih banyak. Randi berujar, bangkit dan membungkuk sedikit. Sebuah tindakan yang tak pernah ia lakukan pada siapapun kecuali klien super VIP. Saat mereka melangkah keluar dari ruangan, Bunda Rati bergumam. Akhirnya, kita selamat, Randi. Meskipun wanita itu sangat menyebalkan, tapi kita berhasil. Randi tidak menjawab. Ia hanya merasakan kekosongan. Ia telah berhasil mendapatkan kontrak, namun ia merasa jiwanya telah terjual kepada wanita asing yang misterius dan menakutkan itu. Wanita yang mengingatkannya pada bayangan ayu yang kini telah ia lupakan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja berlutut di hadapan takdir yang telah ia ciptakan sendiri. Di dalam kantor kecil itu, Alessandra dan Bagas saling bertatapan. Misi berhasil, kata Bagas, tersenyum bangga. Mereka kini resmi menjadi supplier utama kita, bekerja di bawah tekanan terbesarmu. Alessandra hanya mengangguk, melihat keluar jendela. Ini bukan akhir, Bagas. Ini adalah tahap pembangunan karakter mereka. Aku ingin mereka bekerja keras, dan aku ingin mereka menyadari bahwa harga diri sejati tidak bisa dibeli dengan warisan, tapi dicapai dengan keringat dan kerendahan hati. Dan aku ingin melihatnya sampai proyek ini selesai. Ia berdiri. Mari kita kunjungi lokasi The Zenith. Sudah saatnya aku melihat langsung hasil kerja mereka. Rencana Alessandra untuk membuat Randi dan Bunda Ratih membayar harga kesombongan mereka dengan keringat dan kerja keras, kini berjalan sempurna. Setelah berhasil menjebak Randi dan Bunda Ratih dalam kontrak suplai marmer yang super ketat untuk The Zenith, Alessandra kini memasuki fase pengawasan. Ia tidak lagi hanya duduk di balik meja di kantor kecilnya. Ia harus menjadi mata elang yang mengawasi setiap pergerakan di lokasi konstruksi. Randi dan Bunda Ratih, yang kini berstatus supplier utama, bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. The Zenith bukan hanya proyek biasa. Itu adalah panggung balas dendam profesional Alessandra. Alessandra, yang selalu ditemani oleh Bagas, rutin mengunjungi lokasi proyek yang luas. Ia selalu mengenakan helm proyek putih yang bersih dan rompi safety premium, tampil kontras dengan pekerja lain. Kehadirannya selalu membawa aura ketegasan dan ketelitian yang membuat semua orang, termasuk Randi dan Bunda Ratih, merasa tertekan. Suatu pagi yang terik, Alessandra berdiri di tengah tumpukan marmer impor seri A. Ia tidak hanya melihat, ia menyentuh, mengukur, dan membandingkan tekstur. Randi dan Bunda Ratih, yang melihat bos besar proyek itu datang, buru-buru mendekat, wajah mereka dipenuhi keringat dan kecemasan. "Selamat pagi, Bu Alessandra," sapa Randi, mencoba terdengar ceria, meski napasnya terengah. "Marmer batch pertama sudah kami kirimkan. Semuanya lulus uji lab internal kami, sesuai dengan spesifikasi 8 MOS yang Anda minta." Bunda Ratih menambahkan dengan nada penuh harap, "Kami sudah bekerja siang malam, Bu. Kami memastikan tidak ada cacat sedikit pun. Ini adalah batch terbaik yang pernah kami suplai." Alessandra tidak membalas sapaan mereka. Ia membungkuk, mengambil sepotong sampel marmer yang telah dipoles Randi, dan menyinarinya dengan senter khusus dari kantongnya. Gerakannya lambat, metodis, dan penuh kecurigaan. Detik-detik itu terasa seperti hukuman gantung bagi Randi dan Bunda Ratih. "Pak Randi," suara Alessandra memecah keheningan, "Anda bilang ini batch terbaik." "Benar." Ia menegakkan tubuh. "Namun, saya menemukan adanya inklusi mikroskopis di beberapa lempeng. Walaupun tidak memengaruhi ketahanan gores, inklusi ini dapat memengaruhi kualitas visual dalam pencahayaan malam. Standar The Zenith, Pak Randi, adalah kesempurnaan visual total. Ini adalah hotel bintang 5+, bukan hotel bintang 4. Randi terkejut. "Inklusi? Tapi itu sangat kecil, Bu. Itu wajar untuk marmer alam." "Wajar? Bagi supplier lain mungkin wajar, tapi bukan untuk proyek saya. Di kontrak sudah jelas tertulis, material harus bebas dari cacat visual yang mengurangi nilai estetika dalam kondisi pencahayaan apapun," balas Alessandra, menunjuk Bagas. "Bagas, silakan minta tim kice kita untuk memisahkan lempeng yang memiliki inklusi ini. Hanya sekitar 20 lempeng dari total 500.
Kita akan menolak yang ini. Wajah Randi langsung memucat. 20 lempeng adalah kerugian yang cukup besar bagi mereka. Bunda Ratih langsung protes keras. Bu Alessandra, itu berlebihan. Kami rugi besar jika harus menolak hanya karena titik-titik kecil itu. Tolong, Bu, beri kami toleransi sedikit. Kami sudah berusaha mati-matian. Bunda Ratih memohon, melupakan harga dirinya yang kini terasa seperti debu. Alessandra menatap Bunda Ratih, matanya sedingin lautan es. Toleransi? 5 tahun lalu, Nyonya, Anda memberi saya 0 toleransi saat saya memberikan ide bisnis yang tulus. Sekarang, saya hanya meminta Anda menaati kontrak yang sudah Anda tanda tangani dengan sukarela. Kerugian Anda adalah risiko bisnis. Silakan ganti 20 lempeng ini dalam waktu 48 jam, atau Anda dikenakan denda keterlambatan suplai. Itu aturan mainnya. Bunda Ratih terdiam, menahan air mata kekecewaan. Ia dan Randi hanya bisa menunduk pasrah. Setelah Alessandra dan Bagas pergi, Bunda Ratih meninju tumpukan kardus di dekatnya. Wanita iblis itu. Dia mempermainkan kita. Randi. Dia sengaja mencari-cari kesalahan. Gerutu Bunda Ratih. Dia bukan mencari kesalahan, Bunda. Dia hanya menuntut kesempurnaan di atas batas wajar. Dan yang menyakitkan, dia benar. Kontraknya memang tertulis begitu ketat, ujar Randi, wajahnya muram. Ia merasakan kekalahan moral dan finansial. Kita harus mencari lempeng pengganti itu sekarang. Kita tidak bisa didenda. Tekanan yang diberikan Alessandra membuat Randi bekerja lebih keras daripada yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Anehnya, Randi mulai menunjukkan bakat dan kegigihan yang terpendam. Ia bernegosiasi langsung dengan tambang marmer, mencari lempeng tanpa celah, dan bahkan membuat sistem quality control baru di gudangnya sendiri. Sebuah inovasi yang dulu selalu ia tolak saat Ayu mengusulkannya. Di balik semua tekanan itu, rasa curiga Bunda Ratih semakin kuat terhadap Alessandra. Suatu sore, saat ia sedang makan siang di kantin kontraktor, ia melihat Alessandra berbicara serius dengan Bagas. Namun kali ini tanpa kacamata frameles yang biasa ia pakai. Astaga, wajahnya persis sekali. Bunda Ratih merasakan desiran dingin di punggungnya. Tatapan matanya, sorotnya yang tajam saat dia sedang berpikir. Itu Ayu. Ia buru-buru mendekati seorang mandor senior yang dekat dengan Randi. Pak Bima, siapa sebenarnya Bu Alessandra itu? Dia orang mana? Pak Bima menjawab santai. Oh, Bu Alessandra, konsultan dari Dubai. Investor utama The Zenith, katanya. Dia sangat keras dan detail, tapi dia profesional. Kami dengar dia orang Indonesia yang sudah lama di luar negeri. Namanya Alessandra Ayu, atau semacamnya. Agak lupa. Nama itu, Alessandra Ayu. Bagai petir menyambar di siang bolong. Bunda Ratih langsung teringat pada Ayu yang pernah dia usir dengan hinaan. Nama, Alessandra, mungkin untuk menutupi nama, Ayu, yang umum. Tapi wajah itu, mata itu, gaya bicaranya yang kini dingin dan penuh kontrol, itu semua terlalu familiar. Bunda Ratih segera menelepon Randi, suaranya bergetar. Randi, kau harus dengarkan aku. Ini gila. Aku yakin, 100% yakin. Wanita itu, Alessandra itu, dia adalah Ayu. Randi yang sedang berteriak kepada supir truk di tengah hiruk-pikuk lokasi, terkejut. Apa, Bunda? Bicara apa? Di sini berisik. Dia Ayu, mantan istrimu. Aku baru dengar namanya Alessandra Ayu. Wajahnya, cara bicaranya, semua. Dia membalas dendam pada kita. Randi. Dia pemilik hotel ini. Bunda Ratih mencoba menjelaskan, setengah berteriak. Randi tertawa sumbang. Bunda, jangan mengada-ada. Ayu? Ayu itu tidak punya modal sepeser pun. Dia tidak punya koneksi. Bunda terlalu stres karena proyek ini. Wanita itu terlalu berwibawa dan menakutkan untuk menjadi Ayu yang kita kenal. Jangan gila, Bunda. Aku tidak gila, Randi. Kenapa dia tahu semua kelemahan kita? Kenapa dia menekan kita sampai ke titik nol? Dia sengaja, Randi.
Dia tahu semua kebobrokan kita dari dulu. Hanya dia yang tahu. Bunda Ratih bersikeras. Hentikan, Bunda. Jangan bicara omong kosong. Itu hanya kebetulan. Fokus pada Marmer, bukan pada konspirasi konyol. Randi memutus sambungan telepon dengan jengkel. Ia menolak mentah-mentah ide itu, menolak menerima kenyataan bahwa wanita yang menakutkannya, yang memberinya tekanan kerja luar biasa, mungkin adalah wanita yang pernah ia buang seperti sampah. Di sisi lain lokasi, Alessandra menyaksikan adegan itu dari jauh. Ia melihat Bunda Ratih yang histeris dan Randi yang jengkel. Bunda Ratih mulai curiga, kata Bagas, yang berdiri di samping Alessandra, menyadari ketegangan itu. Mereka akan mulai mencoba menggali identitas Anda, Alessandra. Alessandra tersenyum kecil. Ia tahu ini akan terjadi. Biarkan saja. Kecurigaan mereka tidak akan terbukti, karena secara legal dan publik, Ayu sudah mati dan Alessandra adalah konsultan asing. Mereka tidak akan pernah bisa membuktikan koneksi itu. Tapi kecurigaan itu akan membuat mereka semakin tertekan dan bingung. Apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Bagas. Selanjutnya? Selanjutnya adalah pengakuan publik, jawab Alessandra. Matanya berkilat penuh makna. Pembangunan The Zenith hampir rampung. Undangan peresmian sudah harus disebar. Aku ingin mereka menjadi yang pertama menerima undangan itu. Aku ingin mereka merasa terhormat sebagai supplier utama, sebelum aku memberikan pukulan klimaks. Ia kemudian mengambil sebuah amplop mewah dari tasnya. Undangan ini harus dikirimkan langsung ke kantor Atmadja Properties besok pagi. Dan aku ingin mereka hadir dengan penampilan terbaik mereka. Karena itu akan menjadi hari di mana mereka menyadari bahwa hantu masa lalu yang mereka usir telah kembali, bukan untuk menghantui, melainkan untuk memiliki segalanya. Alessandra memegang amplop undangan itu, rasanya dingin dan kokoh di tangannya. Ia tahu, hari perhitungan sudah dekat. Ia telah berhasil membuat Randi dan Bunda Ratih bekerja keras dan merendahkan diri, dan kini, ia siap memetik buah dari penantian dan penderitaan 5 tahun yang ia alami. Babak terakhir dari drama ini akan segera dimulai. Gedung The Zenith kini menjulang gagah, siluetnya membelah langit Jakarta, sebuah mahakarya arsitektur yang akan segera diresmikan. Pembangunan fisik telah mencapai 95%, dan sentuhan akhir interior sedang dikerjakan. Marmer seri A dari Randi dan Bunda Ratih telah terpasang, berkilauan memantulkan cahaya, sebuah ironi yang elegan bagi Alessandra. Di kantor Atmadja Properties, suasana hati Randi dan Bunda Ratih campur aduk. Mereka merasa tertekan, namun juga bangga. Mereka telah bekerja keras, menahan amarah, dan sukses memenuhi standar Alessandra yang super ketat. Kita berhasil, Randi. Meskipun wanita iblis itu hampir memeras darah kita, setidaknya kita selamat dan menghasilkan uang, ujar Bunda Ratih, mencoba meredam rasa pahit di lidahnya. Tiba-tiba, seorang kurir masuk membawa sebuah kotak beludru hitam. Di dalamnya, tergeletak 2 undangan peresmian Grand Opening Hotel The Zenith. Kartu undangan itu dicetak dengan tinta emas timbul, sangat mewah dan eksklusif. Undangan khusus untuk Bapak Randi Atmadja dan Nyonya Ratih Atmadja, supplier utama proyek The Zenith. Mata Randi terbelalak. Undangan VIP, Bunda. Kita diakui. Dia menghargai kerja keras kita. Bunda Ratih memegang undangan itu, merasakan kemewahan kertasnya. Rasa curiga yang ia rasakan terhadap Alessandra sesaat tenggelam dalam gelombang euforia. Tentu saja kita diakui. Siapa lagi yang bisa menyediakan marmer kualitas itu dalam tekanan gila? Kita harus datang, Randi. Kita harus tampil habis-habisan. Ini kesempatan kita untuk berjejaring dengan investor kelas atas yang akan hadir. Ya, Bunda. Aku sudah menyiapkan jas terbaikku. Kita akan tunjukkan pada semua orang bahwa Atmadja Properties masih perkasa, kata Randi, dadanya membusung. Ia telah melupakan sejenak ketakutan bahwa Alessandra adalah Ayu. Kemenangan kecil ini membuatnya kembali pada sikap angkuh yang lama. Ia menolak percaya bahwa wanita yang mereka kenal sebagai Ayu dapat menjadi dalang di balik kemegahan ini. Di sisi lain kota, Alessandra mengawasi timnya mempersiapkan segala detail peresmian. Di kantor holding yang baru dan super rahasia,
Jauh dari kantor kecil yang menjadi panggungnya, ia dan Bagas sedang meninjau daftar tamu. Randi dan Bunda Ratih sudah konfirmasi kehadiran. Alessandra, lapor Bagas. Mereka bahkan bertanya apakah mereka perlu menyiapkan pidato singkat sebagai perwakilan supplier utama. Alessandra tersenyum dingin. Pidato? Tentu saja mereka perlu. Tapi pidato itu akan mereka sampaikan kepada publik sebagai pengakuan kerja keras mereka yang tak terbayangkan. Bukan pidato di panggung utama. Apakah kau sudah siap untuk ini, Ayu? Tanya Bagas, menggunakan nama lamanya hanya di ruangan rahasia itu, sebagai pengingat akan masa lalu yang telah mereka taklukkan. Aku siap, Bagas. 5 tahun ini adalah simulasi. Malam ini adalah ujian akhir. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri, betapa ironisnya takdir yang telah mereka ciptakan, jawab Alessandra, menatap gaun malam hitam yang disiapkan di depannya. Gaun itu sederhana, namun memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ingat, Randi tidak akan mengenalimu. Dia terlalu fokus pada citra Ayu yang gagal di kepalanya. Tapi Bunda Ratih, dia sudah curiga. Bagas mengingatkan. Biarkan saja. Kecurigaan Bunda Ratih adalah pedang bermata dua. Ia akan membuatnya menargetku, tapi ia juga tidak akan berani bertindak terlalu jauh karena takut salah orang. Aku akan menjaga jarak, sampai saat yang tepat untuk melepaskan topengku. Malam peresmian tiba. Hotel The Zenith berkilauan megah, memantulkan cahaya lampu yang membuat kawasan sekitar terasa redup. Karpet merah membentang elegan. Pesta ini adalah magnet bagi para elit bisnis, politisi, dan media. Randi dan Bunda Ratih tiba dengan mobil mewah mereka. Bunda Ratih mengenakan kebaya kutur dengan perhiasan berlian yang mencolok. Wajahnya penuh senyum yang dibuat-buat, siap menebar pesona dan mencari koneksi. Randi tampak gagah dalam jas tuxedo terbaru, mencoba terlihat percaya diri. Lihat, Randi, kita adalah bintang di sini, bisik Bunda Ratih, bangga saat mereka berjalan melewati gerbang utama. Kita harus berterima kasih pada Alessandra. Wanita itu memang keras, tapi dia membawa rezeki. Mereka berdua berjalan menuju hall utama. Mata mereka menyapu kerumunan, mencari koneksi penting dan, tentu saja, mencari sosok Alessandra yang misterius. Tepat saat mereka melangkah melewati deretan flower arrangement mewah, Randi berpapasan langsung dengan seorang wanita. Wanita itu melintas dengan anggun, dikelilingi oleh beberapa pria bersetelan mahal yang tampak seperti pengawal atau eksekutif senior. Ia mengenakan gaun hitam sederhana yang elegan, membiarkan perhiasan minimalis dan aura kekuatannya berbicara. Rambutnya disanggul tinggi, menonjolkan garis leher yang jenjang. Itu adalah Alessandra. Randi dan wanita itu berjarak kurang dari 1 meter. Randi merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan bisnis, melainkan karena kilasan masa lalu yang tiba-tiba menyergapnya. Astaga, ini benar-benar dia. Randi hanya melihat sekilas. Hanya sepersekian detik, ke matanya. Mata itu, yang dipenuhi kedalaman dan kecerdasan, benar-benar mengingatkannya pada Ayu saat Ayu sedang serius mengerjakan sesuatu. Namun, keanggunan, wibawa, dan kemewahan yang membalut sosok ini terlalu besar untuk menjadi Ayu yang ia kenal. Wanita yang ia sebut gembel dan sampah. Tidak mungkin. Ini halusinasi karena aku terlalu lelah di proyek ini. Ayu sudah lama hilang. Batin Randi menggelengkan kepala samar-samar. Ia segera mengalihkan pandangan, merasa malu karena menatap wanita asing terlalu lama. Alessandra, yang baru saja berpapasan dengan Randi, hanya melewatinya. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan emosi, seolah Randi hanyalah udara. Perjalanannya menuju area backstage VIP harus dilalui dengan sempurna. Ia sudah melihat Randi, merasakan kepanikan yang tersembunyi di balik jas mahalnya. Bunda Ratih, yang sibuk menyapa seorang kolega lama, tidak menyadari momen singkat perpapasan Randi dan Alessandra. Kau kenapa, Randi? Wajahmu pucat, tanya Bunda Ratih, menyadari Randi tiba-tiba berhenti. Tidak, Bunda. Aku hanya merasa sedikit pusing. Mungkin aku terlalu lelah. Randi berbohong, memaksakan senyum. Ia tidak ingin menyebut nama Ayu dan membuat Bunda Ratih kembali pada teori konspirasi konyolnya.
Ia memilih untuk mengubur keraguannya dalam-dalam. Mereka melanjutkan masuk ke hall utama. Randy terus mencari-cari wanita tadi, tapi Alessandra sudah menghilang. Ia mencoba kembali pada perannya. Pebisnis sukses, supplier utama The Zenith. Ayo, Randy. Kita harus mencari tempat duduk yang strategis. Sebentar lagi acara dimulai. Kita harus memastikan kita terlihat oleh media. Desak Bunda Ratih, menarik Randy ke barisan depan area VIP. Alessandra, yang kini berada di balik tirai panggung, melihat Randy dan Bunda Ratih duduk dengan bangga di barisan depan area VIP. Ia melihat Randy terlihat sedikit linglung, sedangkan Bunda Ratih tampak terlalu bersemangat. Mereka sudah di posisi, Bagas. Mereka sudah nyaman, kata Alessandra, mengambil segelas air mineral. Dan mereka sama sekali tidak mengenalimu, Alessandra. Kecuali sedikit rasa curiga dari Randy yang ia tolak sendiri, ujar Bagas, tersenyum. Kau terlihat berbeda sekali malam ini. Aura bos sejati. Ini bukan tentang terlihat berbeda, Bagas. Ini tentang berbeda secara fundamental, balas Alessandra, menatap dirinya di cermin full body. Ayu yang dulu sudah mati, yang ada sekarang hanyalah Alessandra, sang pemilik The Zenith. Ia tahu, perhitungannya berjalan sempurna. Randy telah melihatnya dan menyangkalnya. Bunda Ratih belum menyadari. Mereka terlalu larut dalam kesombongan mereka sebagai tamu kehormatan di acara peresmian yang ironisnya adalah acara milik wanita yang mereka usir. Alessandra merasakan gejolak emosi di hatinya, namun ia mengendalikannya. Ini bukan waktunya untuk emosi. Ini waktunya untuk presentasi agung. Ia harus membiarkan mereka menikmati kesenangan palsu mereka selama beberapa menit lagi, sebelum tirai panggung terbuka dan kenyataan menghantam mereka sekeras marmer seri A yang telah mereka pasang. Lampu-lampu di hall utama mulai meredup. Musik orkestra yang megah mengalun. Pembawa acara naik ke panggung. Randy dan Bunda Ratih tersenyum lebar, menanti pidato pembukaan dan, yang terpenting, pidato dari sang pemilik misterius, Alessandra. Mereka duduk tegak, menikmati momen di puncak kemewahan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang duduk tepat di atas lubang jarum takdir yang siap menjatuhkan mereka kapan saja. Musik orkestra telah meredup, digantikan oleh bisikan ratusan tamu elit yang memadati Grand Ballroom The Zenith. Randy dan Bunda Ratih duduk tegak di barisan depan area VIP. Rasa bangga menyelimuti mereka. Randy merasa, kerja kerasnya selama 6 bulan terakhir telah terbayar lunas melalui pengakuan ini. Ia berhasil menjaga perusahaannya tetap hidup dan menjadi bagian dari proyek mercusuar ini. Lihat, Randy. Kita di depan. Semua orang pasti tahu kita adalah supplier marmer utama, bisik Bunda Ratih, matanya berkeliling mencari kamera media. Aku yakin, wanita angku itu akan datang sebentar lagi untuk pidatonya. Pembawa acara yang elegan telah menyelesaikan sambutan pembuka. Semua menunggu Alessandra, sang pemilik proyek misterius, untuk naik ke panggung. Saat Randy dan Bunda Ratih sedang menikmati sorotan perhatian, Alessandra justru bergerak diam-diam. Ia sengaja menunda waktu kemunculannya. Ia tidak ingin naik ke panggung terlalu cepat. Ia ingin menyaksikan satu lagi adegan drama, adegan yang telah ia persiapkan sebagai puncak ironi malam itu. Alessandra, yang kini sudah siap dengan mic kecil tersembunyi, berjalan perlahan dari area backstage menuju sudut aula yang tenang, di dekat tempat Randy dan Bunda Ratih duduk. Ia berpura-pura sedang memeriksa sound system dengan Bagas, yang kini berfungsi sebagai stage manager dadakan. Tujuannya hanya satu, memastikan Bunda Ratih melihatnya. Dan umpan itu berhasil. Bunda Ratih, yang sedang mencari wajah-wajah penting, melihat sosok Alessandra. Kali ini, tanpa kacamata frameles dan di bawah cahaya yang lebih jelas, kemiripan Alessandra dengan Ayu begitu mencolok, seperti cermin yang memantulkan wajah masa lalu. Bunda Ratih merasakan gelombang kecurigaan yang kuat. Kali ini, ia tidak menolaknya seperti Randy, ia meresapinya. Wanita ini, kenapa dia ada di sini, di sudut ini? Kenapa dia berbicara dengan kru teknis? Dia seharusnya bersiap di belakang panggung. Keangkuhan Bunda Ratih yang terluka karena harus memohon kontrak pada Alessandra kini kembali menyeruak, dicampur dengan rasa tidak terima bahwa Ayu, si sampah, bisa memiliki kembaran seberkuasa ini. Randy, lihat.
Bunda Ratih menyikut Randi keras-keras. Randi menoleh dengan kesal. Ada apa lagi, Bunda? Jangan ribut. Wanita itu, Alessandra. Lihat tingkahnya. Dia itu pemilik proyek. Kenapa dia ada di sudut seperti pelayan? Dan kenapa dia mirip sekali dengan Ayu? Aku yakin ada yang tidak beres, desis Bunda Ratih. Matanya menyala-nyala karena amarah. Randi menatap sekilas ke arah Alessandra, yang sedang memunggungi mereka, berbicara dengan Bagas. Randi kembali merasakan desiran ketidaknyamanan, namun ia segera menutupinya dengan kemarahan. Sudahlah, Bunda. Itu bukan urusan kita. Dia pasti sedang memeriksa detail akhir. Jangan merusak malam ini dengan imajinasi konyolmu. Kau hanya stres. Randi membantah dengan keras, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Bunda Ratih. Bunda Ratih menolak ditenangkan. Ia merasa, wanita ini, entah Ayu atau kembarannya, telah mempermainkan mereka. Ia tidak tahan lagi dengan permainan ked dan tikus ini. Kebencian dan keangkuhan yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun kini, meledak dalam satu tindakan impulsif. Bunda Ratih bangkit dari kursinya, melangkah cepat menuju Alessandra. Hei, kamu! Panggil Bunda Ratih dengan suara yang cukup keras hingga beberapa tamu terdekat menoleh. Alessandra menoleh perlahan, tatapannya tenang, seolah ia sudah menanti momen ini. Maaf, Nyonya, Anda memanggil saya? Tanya Alessandra, nadanya sopan namun dingin, menahan senyum puas di balik bibirnya. Bunda Ratih berdiri tegak, membusungkan dada, mencoba menutupi kegugupannya dengan keangkuhan. Tentu saja saya memanggilmu. Kau pikir kau siapa? Berlagak seperti pemilik proyek? Kau hanya konsultan sewaan, kan? Kenapa kau mondar-mandir di area VIP seperti ini? Apa kau sedang mencari kesempatan untuk mencuri dengar pembicaraan penting? Alessandra membiarkan kalimat itu tergantung di udara. Ia membiarkan penghinaan itu mengendap, mengumpulkan perhatian. Randi, yang kini ikut mendekat, merasa malu luar biasa. Bunda, jangan bikin ulah. Kita tamu terhormat di sini, bisik Randi, mencoba menarik lengan ibunya. Bunda Ratih menepis tangan Randi. Diam, Randi. Aku muak dengan wanita sombong ini. Kau pikir kau hebat? Hah? Kau selalu menyusahkan kami dengan standar konyolmu. Aku tahu, kau pasti hanya orang suruhan yang dibayar mahal. Tapi ini area VIP, dan kau mengganggu. Keluar sekarang. Jangan kotori acara besar ini dengan tingkah tak pentingmu. Bunda Ratih bahkan melangkah maju, meraih lengan Alessandra dengan kasar, mencoba menyeretnya menjauh dari sudut VIP. Alessandra merasakan sentuhan kasar itu. Sentuhan yang sama yang pernah ia rasakan saat Bunda Ratih mengusirnya dari rumah 5 tahun lalu. Rasa sakit itu kini bukan lagi air mata, melainkan kekuatan yang terlipat ganda. Alessandra menepis tangan Bunda Ratih dengan lembut namun tegas. Gerakannya lambat, namun mematikan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, seperti patung marmer termahal. Tolong lepaskan saya, Nyonya Ratih. Dan tolong jaga sikap Anda. Di sini banyak tamu terhormat, ujar Alessandra. Suaranya pelan namun mengandung ancaman yang menusuk. Randi, yang merasa situasi sudah di luar kendali, menarik Bunda Ratih. Ayu, maksudku, Bu Alessandra. Maafkan ibu saya. Dia hanya kelelahan. Kami permisi. Ayo, Bunda. Randi, dalam kepanikannya, nyaris menyebut nama Ayu. Namun, yang lebih mengejutkan, Randi kini berdiri di hadapan Alessandra, menatapnya dengan pandangan penuh rasa malu dan amarah karena ibunya merusak momen penting mereka. Kau benar-benar memalukan, Bunda. Dan kau, wanita sombong. Pulang sekarang. Jangan buat kami makin malu. Jangan hadir lagi di proyek kami, teriak Randi, suaranya meninggi, menyalahkan Alessandra atas keributan itu, persis seperti 5 tahun lalu saat Randi menyalahkannya atas ketegangan rumah tangga. Hati Alessandra mencelos. Ia berharap Randi setidaknya akan membela dirinya, atau setidaknya bersikap profesional. Namun Randi tetaplah Randi yang pengecut, yang hanya mencari jalan keluar termudah. Alessandra, yang telah menanggung penghinaan ini di depan ratusan pasang mata, berdiri tegak, membiarkan keheningan yang mematikan menguasai aula.
Air matanya tidak menetes, tetapi matanya memancarkan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam, bukan lagi karena perlakuan, tetapi karena Randi tidak pernah berubah. Ia menoleh ke Randi dan Bunda Ratih. "Baiklah, Randi, Nyonya Ratih," katanya. Suaranya bergetar karena menahan gejolak emosi yang hampir tak tertahankan. "Jika itu yang kalian mau, saya akan keluar dari area ini sekarang, jika itu akan membuat kalian tenang." Alessandra berbalik. Ia tidak pergi menuju pintu keluar. Ia melangkah perlahan, namun dengan langkah yang mantap, menuju satu-satunya tempat yang tersisa, tangga panggung utama. Randi dan Bunda Ratih, yang puas karena konsultan sombong itu sudah pergi, kembali ke kursi mereka, mencoba menenangkan diri dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka percaya, mereka telah memenangkan konfrontasi itu. Mereka merasa lega karena telah mengusir pengganggu itu. Mereka tidak tahu, mereka baru saja mengusir pemilik hotel mereka sendiri. Di atas panggung, pembawa acara menerima sinyal dari Bagas. Ia tersenyum, kembali ke mic. "Baik, para hadirin sekalian." Setelah jeda singkat yang mendebarkan, ujar pembawa acara, suaranya mencoba mencairkan suasana. Telah tiba saatnya untuk menyambut sosok yang menjadi jantung, otak, dan jiwa dari kemegahan The Zenith ini. Beliau adalah seseorang yang menantang segala keraguan, seseorang yang membangun mimpi ini dari nol, dan seseorang yang membawa visi investasi luar biasa ke Jakarta. Di tengah sorotan lampu yang mulai terpusat, Alessandra menaiki tangga panggung terakhir. Ia berdiri di balik podium, punggungnya menghadap Randi dan Bunda Ratih. Randi dan Bunda Ratih tersenyum puas. Akhirnya, konsultan itu sudah hilang. Ini saatnya Alessandra yang asli naik. "Dengan bangga saya persembahkan," lanjut pembawa acara, suaranya lantang dan berapi-api, "pemilik sejati dari Hotel The Zenith, kepala holding global konstrukta di Asia, seorang yang telah membuktikan bahwa keberanian jauh lebih berharga daripada warisan. Sambutlah, Ibu Alessandra." Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Alessandra berdiri di balik podium. Saat itulah, ia berbalik, menghadap ratusan tamu. Randi dan Bunda Ratih tersenyum lebar. Namun, senyum itu membeku di wajah mereka. Darah seolah berhenti mengalir. Mata mereka membelalak, mulut mereka terbuka, mengeluarkan napas yang tertahan. Di bawah sorotan lampu yang terang benderang, berdiri wanita yang baru saja mereka hina, wanita yang baru saja mereka usir dari area VIP, wanita yang Randi sangkal sebagai mantan istrinya, kini berdiri sebagai pemilik The Zenith. Alessandra, ayu, menatap lurus ke arah mereka, ia melepas kacamata framelesnya. Keheningan tiba-tiba menyelimuti aula, seperti badai yang tiba-tiba berhenti. "Aku adalah Alessandra," ujar Ayu, suaranya tenang, lantang, dan memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan, memantul di setiap sudut ruangan. Ekspresi syok di wajah Randi dan Bunda Ratih menjadi epilog yang tragis sebelum pidato dimulai. Keheningan yang mencekam menggantung di Grand Ballroom The Zenith. Suara Alessandra yang menyatakan, "Aku adalah Alessandra," masih bergaung, memecah kesombongan dan keangkuhan. Semua mata tertuju pada panggung. Ratusan tamu elit, yang awalnya terkejut oleh pengusiran tak terduga di area VIP, kini terkejut 2 kali lipat oleh pengungkapan identitas sang pemilik. Mereka melihat wanita yang baru saja dipermalukan oleh tamu lain kini berdiri di podium kekuasaan. Ini bukan lagi sekadar peresmian hotel. Ini adalah drama live yang melibatkan dendam masa lalu. Di barisan depan, Randi dan Bunda Ratih bagaikan patung yang dipahat dari es. Ekspresi syok di wajah mereka adalah gambaran sempurna dari kesadaran yang terlambat dan penyesalan yang baru lahir. Randi merasakan pusing yang hebat. Keraguannya telah menjadi kenyataan yang menghantamnya lebih keras daripada palu godam. Ayu. Dia adalah Ayu. Wanita yang kuusir, wanita yang kuanggap tak becus, kini pemilik segalanya. Bunda Ratih tak bisa berkata-kata. Bibirnya bergetar. Ia mencoba mencari suara, tapi yang keluar hanyalah napas tercekat. Kebanggaannya, yang ia kenakan seperti perhiasan termahal, kini rontok dan pecah berkeping-keping. Alessandra, Ayu, membiarkan momen syok itu berlangsung selama beberapa detik lagi. Ia membiarkan tatapan mereka, tatapan mantan suami dan mantan mertuanya, menyerap realitas yang pahit. Lalu,
Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah, melainkan manifestasi kemenangan yang dingin. Ia menyandarkan kedua tangannya di podium. Lampu sorot semakin menonjolkan keanggunan dan kekuatan yang terpancar dari dirinya. Ia memulai pidatonya, suaranya tenang, namun setiap kata mengandung beban sejarah dan tekad yang kuat. Selamat malam, para hadirin sekalian. Alessandra memulai, ia tidak terburu-buru. Perkenalkan, nama saya Alessandra. Dan seperti yang Anda lihat, The Zenith adalah lebih dari sekadar hotel. Ini adalah monumen untuk kemungkinan. Ia berbicara tentang visi proyek, tentang desain yang berani, dan tentang komitmennya pada kualitas. Semua tamu bertepuk tangan, terkesan oleh wibawanya. Namun, Ayu belum selesai dengan audiens utamanya. Dalam setiap proyek besar, lanjutnya, matanya menyapu aula, tetapi tatapannya berhenti dan mengunci pada Randi dan Bunda Ratih. Selalu ada fondasi yang dibangun oleh keraguan dan penolakan. Fondasi The Zenith, di luar beton dan marmer, dibangun di atas sebuah janji yang saya buat pada diri sendiri 5 tahun lalu. Suasana kembali senyap. Para tamu mulai merasakan adanya narasi pribadi yang serius. 5 tahun lalu, suaranya sedikit meninggi, memantul dengan jelas, saya meninggalkan kota ini. Saya diusir. Saya diberitahu bahwa saya tidak akan pernah bisa apa-apa. Saya diberitahu bahwa kemampuan saya hanyalah nol, dan bahwa hidup saya hanya akan berakhir sebagai sampah yang tidak berarti tanpa sandaran pada warisan orang lain. Ia menjeda, memberikan Randi dan Bunda Ratih waktu untuk merasakan setiap kalimat yang diucapkannya, kalimat yang mereka kenal betul. Randi menutup matanya sejenak, wajahnya pucat pasi. Ia ingat persis ucapan-ucapan keji yang terlontar 5 tahun lalu. Saya berjanji pada diri sendiri, Alessandra melanjutkan, matanya kini berkaca-kaca karena emosi yang tertahan, namun ia berhasil mengendalikan suaranya agar tetap stabil, bahwa saya akan kembali. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Saya tidak kembali untuk mengambil warisan siapapun, melainkan untuk menciptakan warisan saya sendiri, dari nol. Dan saya akan kembali dengan bukti bahwa harga diri sejati tidak diukur dari nama keluarga, melainkan dari keringat, kerja keras, dan keberanian untuk memimpikan sesuatu yang lebih besar. Alessandra menarik napas. The Zenith adalah bukti itu. Ini adalah hasil dari ide-ide yang dulu dicibir. Ini adalah hasil dari kerja keras yang dianggap tak becus. Dan hari ini, saya berdiri di hadapan Anda semua, bukan sebagai wanita yang diusir, tetapi sebagai pemilik proyek ini. Wajah Bunda Ratih sudah basah oleh air mata, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan dan rasa malu yang mendalam. Ia sadar, wanita yang baru saja ia usir dari area VIP, yang ia sebut pelayan dan pengganggu, adalah pemilik yang ia tunggu-tunggu. Betapa tragisnya ironi itu. Alessandra kemudian berbicara lebih lembut, tetapi intonasinya tetap tegas. Saya ingin berterima kasih secara khusus kepada 2 tamu yang sangat istimewa malam ini. Kehadiran mereka, dan terutama perlakuan mereka terhadap saya beberapa saat yang lalu, tepat sebelum saya naik ke panggung ini, telah menjadi punchline paling memukau dalam perjalanan karir saya. Ia menatap lurus ke arah Randi dan Bunda Ratih, yang kini menundukkan kepala, membiarkan kemaluan mereka terpampang jelas di hadapan ratusan pasang mata yang kini berbalik menatap mereka. Mereka menunjukkan bahwa bahkan setelah 5 tahun, dan bahkan setelah berhasil menjadi supplier utama di proyek ini melalui kerja keras yang saya akui sangat memuaskan, Alessandra menekan kata-kata itu, mereka masih gagal melihat nilai sejati seseorang, dan masih terjebak dalam paradigma lama yang penuh keangkuhan. Semoga, dengan melihat hasil kerja keras yang mereka lakukan di bawah tekanan yang saya berikan, mereka akhirnya menyadari nilai kerendahan hati dan kerja keras. Tepuk tangan bergemuruh. Tepuk tangan itu bukan hanya untuk hotel, tapi untuk narasi yang mengguncang ini. Alessandra telah membongkar aib masa lalunya di depan umum, tetapi ia melakukannya dari posisi kekuasaan absolut. Pidato berakhir. Alessandra mengakhiri dengan kalimat yang membawa proyek kembali ke fokus bisnis, menunjukkan bahwa ia adalah pebisnis ulung. The Zenith dibuka mulai malam ini, tutupnya. Bagas, dengan wajah penuh kemenangan, segera naik ke panggung untuk mendampingi Alessandra.
Alessandra menerima ucapan selamat dari para stakeholders dan tamu penting. Ia menjadi pusat perhatian. Di sisi lain aula, Randi dan Bunda Ratih benar-benar hancur. Mereka tidak bisa bergerak. Rasa malu itu seolah menindih mereka. Beberapa kolega lama, yang juga mendengar pidato itu, mulai berbisik-bisik dan menatap mereka dengan tatapan iba bercampur menghakimi. Bunda Ratih akhirnya menemukan suaranya, parau dan penuh penyesalan. Randi, dia benar-benar ayu. Kita sudah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Kita sudah mengusirnya, menghinanya, dan dia adalah pemilik hotel ini. Kita mengemis kontrak padanya. Randi kini menatap kosong ke lantai marmer yang ia suplai sendiri. Aku tidak percaya. Aku sudah menyangkalnya. Aku pikir itu tidak mungkin. Aku bahkan memarahinya lagi, di depan semua orang. Randi merasa seperti pecundang yang paling menyedihkan di muka bumi. Harga dirinya telah dihancurkan oleh kebenaran yang tak terhindarkan. Alessandra, yang kini dikelilingi oleh para jurnalis, meluangkan waktu sejenak, ia menoleh ke arah Randi dan Bunda Ratih. Ia melihat kehancuran di wajah mereka. Ia tidak merasakan luapan dendam. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan yang dingin dan kebebasan yang mutlak. Janji yang ia buat 5 tahun lalu telah terbayar lunas. Ia memberi isyarat kepada Bagas. Biarkan mereka datang. Mereka harus datang menghadapiku, dan mereka harus meminta maaf. Bukan karena aku butuh, tapi karena mereka harus melunasi hutang moral mereka. Bagas mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia berjalan tenang menuju Randi dan Bunda Ratih, mengundang mereka untuk berbicara dengan Alessandra. Sebuah perintah, bukan permintaan. Pertemuan rekonsiliasi profesional yang penuh ketegangan itu akan segera dimulai, di mana mantan suami dan mertua harus menelan semua kata-kata pahit yang pernah mereka ucapkan, di hadapan wanita yang telah mereka jadikan ratu. Aula pesta masih dipenuhi bisikan tak percaya dan denting gelas champagne. Namun mata para tamu tak lepas dari drama yang sedang berlangsung. Alessandra, ayu, berdiri di pusat perhatian, menerima pujian bagai ratu yang baru dinobatkan setelah menaklukkan medan pertempuran. Kemenangan ini terasa pahit sekaligus manis. Sementara itu, Randi dan Bunda Ratih terperosok dalam jurang keputusasaan. Mereka duduk membeku, wajah mereka pucat pasi, seperti dua patung garam yang akan hancur oleh air mata penyesalan. Mereka adalah tontonan bagi tamu-tamu lain. Tak lama, Bagas, dengan ekspresi profesional yang tenang, mendekati mereka. Ia bukan lagi teman yang menawarkan solusi, melainkan utusan dari kekuasaan mutlak. Pak Randi, Nyonya Ratih, Bagas menyapa dengan nada datar. Ibu Alessandra ingin bertemu Anda. Sekarang. Randi mendongak, matanya penuh kehancuran. Dia mau apa? Menghina kami lebih jauh lagi. Bunda Ratih menampar pelan tangan Randi, wajahnya memohon. Diam, Randi. Kita harus pergi. Kita harus minta maaf. Ini satu-satunya cara kita bisa tetap bernapas. Mereka bangkit, langkah mereka terasa berat, seperti menyeret rantai penyesalan. Mereka berjalan menuju area podium, tempat Alessandra berdiri. Alessandra menanti mereka di sudut yang sedikit tersembunyi, namun masih dalam jangkauan pandangan banyak orang. Ia kini tidak lagi mengenakan mic di telinganya. Ia hanya berdiri, tenang dan berwibawa. Ketika Randi dan Bunda Ratih tiba, mereka berhenti di hadapan Alessandra, menundukkan kepala. Postur tubuh mereka, yang tadinya angkuh, kini melunak, tunduk pada kenyataan yang diciptakan oleh wanita di depan mereka. Bunda Ratih yang pertama kali bicara, suaranya serak dan pecah. Ayo, Nanak. Alessandra mengangkat tangan, menghentikan Bunda Ratih memanggilnya dengan nama lama atau panggilan keluarga. Tolong, panggil saya Alessandra. Kita ada di ranah profesional, dan kita hanya terikat sebagai pemilik proyek dan supplier. Kata-kata itu bagai bilah pisau yang tajam, memotong harapan Bunda Ratih untuk mendapatkan pengampunan emosional. Baik, Bu Alessandra. Bunda Ratih memaksakan diri, air mata menggenang. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Saya sudah keterlaluan. Saya menghina Anda.
Saya mengusir Anda. Perlakuan kami 5 tahun lalu, dan hari ini, sungguh tidak bisa dimaafkan. Randi, yang biasanya pandai bicara, kini hanya bisa menatap lantai marmer yang berkilauan. Aku juga, Ayu, Alessandra. Aku minta maaf. Aku pengecut. Aku menyangkalmu. Aku menolak percaya bahwa kamu bisa sesukses ini. Aku sangat menyesal atas semua kata-kata kasarku. Aku sungguh hancur melihatmu di sini, dan menyadari betapa bodohnya aku menendang wanita sehebat dirimu. Ia mendongak, mata Randi dipenuhi air mata tulus, air mata penyesalan, bukan hanya karena kehilangan Ayu, tetapi karena menyadari betapa parahnya ia merusak hidupnya sendiri. Alessandra mendengarkan mereka dengan tenang. Ia tidak menyela, tidak menunjukkan amarah, juga tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia hanya menatap dingin ke dalam mata mereka, mencari kebenaran di balik setiap kata. Permintaan maaf Anda diterima, ujar Alessandra, nadanya datar. Tetapi saya ingin Anda berdua tahu, permintaan maaf ini bukan untuk saya. Saya tidak butuh pengakuan Anda untuk membuktikan nilai diri saya. Saya butuh permintaan maaf ini untuk keseimbangan moral Anda sendiri. Ia mencondongkan tubuh sedikit, memancarkan aura mengintimidasi. 5 tahun lalu, Anda merampas harga diri saya. Hari ini, saya kembalikan harga diri itu berlipat ganda. Tapi saya juga memberi Anda pelajaran berharga yang tidak akan pernah bisa Anda beli dengan uang. Bahwa dalam bisnis, dan dalam hidup, kerendahan hati adalah aset terpenting. Kami mengerti, Bu Alessandra, kata Randi, suaranya bergetar. Dan kami menyadari betapa rendahnya kami. Perusahaan kami sekarang, meskipun mendapat kontrak ini, tetap berjalan di bawah bayangan kesalahan kami. Bunda Ratih kemudian bertanya, dengan nada ketakutan. Lalu, apa yang akan Anda lakukan sekarang, Alessandra? Apakah Anda akan membatalkan kontrak kami? Apakah Anda akan menuntut kami? Tolong, jangan hancurkan kami. Kami baru saja berhasil melewati 6 bulan percobaan itu dengan susah payah. Alessandra tersenyum, kali ini senyumnya sedikit lebih lunak, namun masih menyeratkan keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Saya tidak akan membatalkan kontrak Anda. Anda telah memenuhi semua spesifikasi seri at the Zenith. Anda telah bekerja keras, bahkan jauh lebih keras daripada yang pernah saya lihat dari perusahaan Atmaja sebelumnya. Randi dan Bunda Ratih menghela napas lega secara serentak. Harapan kecil itu kembali menyala. Namun, ada beberapa syarat, Alessandra melanjutkan, dan kelegaan mereka kembali membeku. 1. Saya tidak ingin ada drama lagi. Hubungan kita murni profesional. Saya adalah pemilik proyek, Anda adalah supplier. Jika Anda melanggar etika profesional, kontrak akan dibatalkan tanpa kompromi. Dan saya akan mengekspos semua kecurangan finansial perusahaan Anda yang pernah saya dengar. Ingat, saya tahu segalanya. 2. Saya tidak akan kembali pada Randi. Ia menatap Randi lurus, menghilangkan keraguan terakhir di mata mantan suaminya. Hubungan pernikahan kita telah berakhir 5 tahun lalu. Tidak ada rekonsiliasi emosional. Dan tolong, jangan pernah mencoba mendekati saya lagi secara personal. Saya sudah bahagia dengan kehidupan saya yang baru. Randi merasakan pukulan itu, tapi ia tahu itu pantas ia terima. Aku mengerti, Alessandra. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya berharap kau bahagia. 3. Alessandra melanjutkan, menatap Bunda Ratih. Saya meminta Anda berdua untuk terus menjalankan bisnis Anda dengan integritas dan kerendahan hati yang telah Anda pelajari selama 6 bulan terakhir ini. Bukan karena saya mengawasi, tetapi karena itu adalah pondasi bisnis yang sesungguhnya. Jika Anda bisa membuktikan diri Anda, kontrak Anda akan diperpanjang sesuai kinerja. Tidak ada belas kasihan, hanya profesionalisme murni. Bunda Ratih mengangguk, air matanya menetes. Kami akan lakukan, Alessandra. Kami akan berubah. Kami berterima kasih atas kesempatan ini. Meskipun ini adalah harga yang harus kami bayar atas keangkuhan kami. Alessandra memberikan anggukan singkat. Bagus. Sekarang, silakan nikmati sisa acara ini. Anggap ini adalah bayaran untuk kerja keras Anda, bukan bayaran untuk drama yang baru saja Anda ciptakan.
Randi dan Bunda Ratih membungkuk sekali lagi. Kali ini bukan karena kepura-puraan, melainkan karena rasa hormat yang tulus. Mereka tahu, mereka baru saja mendapatkan pengampunan profesional yang berharga dari wanita yang pernah mereka buang, dan mereka berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah mengulanginya. Mereka berjalan menjauh, tidak lagi dengan langkah angkuh, melainkan dengan langkah hati-hati, membawa beban moral yang baru. Alessandra menoleh pada Bagas yang sejak tadi hanya diam mengawasi. Keputusan yang sulit, Alessandra. Kenapa kau tidak menghancurkan mereka saja? Tanya Bagas. Alessandra tersenyum. Senyum itu kini lebih santai. Menghancurkan mereka hanya akan membuatku setara dengan mereka. Bagas. Kemenangan sejatiku bukan saat mereka hancur, tetapi saat mereka dipaksa bekerja keras dan berubah karena aku. Aku telah menunaikan janjiku, dan aku telah menuntut mereka membayar harga yang sepadan dengan keringat dan kerendahan hati, bukan dengan uang. Itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka, dan jauh lebih memuaskan bagiku. Bagas mengangguk, mengagumi kedewasaan dan ketenangan Alessandra. Mereka melihat Ayu yang lama di matamu tadi, saat kau berpidato. Biarkan saja, kata Alessandra. Ayu yang lama memang sudah mati. Yang ada sekarang adalah Alessandra. Dan Alessandra harus melangkah maju. Kita telah menyelesaikan babak ini. Kini, saatnya menikmati hasil kerja keras kita. Alessandra melihat Randi dan Bunda Ratih duduk di sudut ruangan, tidak lagi mencari perhatian, hanya berbincang serius. Wajah mereka dipenuhi ketenangan baru yang didapat dari penerimaan realitas. Pemandangan itu membuatnya lega. Ia menutup lembaran masa lalu, siap menatap babak baru dalam hidupnya. 6 bulan telah berlalu sejak malam peresmian The Zenith yang fenomenal. Malam ketika Ayu secara definitif bertransformasi menjadi Alessandra di mata dunia, dan secara brutal, namun jujur, di mata Randi dan Bunda Ratih. Hotel mewah itu kini beroperasi penuh, menjadi magnet bagi turis dan pebisnis global, serta sebuah benteng kebebasan bagi Alessandra. Alessandra kini menjalani hari-harinya di puncak. Pagi-pagi ia sudah berada di kantor holdingnya yang kini jauh lebih besar dan megah, mengurus ekspansi bisnis global Konstrukta. Ia telah membuktikan diri sebagai pengusaha yang tak hanya cerdas dan berani, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Ia tak lagi bersembunyi. Alessandra adalah brand. Di antara semua kesibukan itu, Bagas tetap menjadi bayangan yang tak terpisahkan. Ia bukan hanya kepala proyek dan tangan kanan. Ia adalah sauh yang menahan emosi Alessandra di tengah badai pekerjaan. Selama 5 tahun di luar negeri, Bagas adalah satu-satunya orang yang tahu persis rasa sakit yang dialami Ayu, dan ia adalah orang yang paling mengerti visi yang dipegang oleh Alessandra. Suatu malam, mereka berdua makan malam di restoran rooftop The Zenith, tempat yang menawarkan pemandangan Jakarta yang gemerlap, pemandangan yang dulu hanya bisa diimpikan Ayu. Proyek di Singapura sudah deal, Alessandra. Kau berhasil menaikkan valuasi kita 40% hanya dalam 1 kuartal, kata Bagas, menyesap anggur merahnya. Rencana ekspansimu ini gila, tapi berhasil. Alessandra tersenyum, senyum tulus yang jarang ia tunjukkan di depan umum. Itu berkat fondasi yang kita bangun, Bagas. Kita tidak menjual mimpi, kita menjual kenyataan yang terstruktur. Dan bagaimana dengan Randi dan Bunda Ratih? Bagas mengalihkan topik. Kontrak 6 bulan mereka sudah hampir habis. Mereka sudah melakukan supply batch terakhir kemarin. Tidak ada satupun cacat. Kualitasnya sempurna. Dan yang lebih penting, mereka sangat rendah hati. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi permintaan konyol. Alessandra menoleh ke arah Bagas. Matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Mereka telah melunasi hutang moral mereka. Mereka telah belajar bekerja di bawah standar yang fair, tanpa mengandalkan nama besar Atmaja. Mereka telah berubah, Bagas. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Jadi, kau akan memperpanjang kontrak mereka? Tanya Bagas. Tentu saja. Kenapa tidak? Mereka kini adalah supplier yang handal dan profesional. Aku tidak akan mencampurkan bisnis dengan dendam lama. Aku sudah menepati janjiku. Kini saatnya aku bersikap adil, jawab Alessandra. Aku akan meminta manajer kontrak untuk menawarkan perpanjangan 2 tahun dengan harga pasar yang kompetitif. Tidak ada diskon,
tidak ada belas kasihan. Diskusi mereka kemudian mengalir ke topik yang lebih personal. Bagas memandangi Alessandra di bawah cahaya remang-remang rooftop itu. Selama 5 tahun, ia selalu mengagumi kecerdasan dan ketangguhan wanita ini. Ia menyaksikan bagaimana Ayu berubah dari korban menjadi ratu bisnis yang menakutkan. Namun ia juga tahu, di balik baju zirah itu, ada hati yang membutuhkan kedamaian. Kau sudah berdamai dengan masa lalumu, Alessandra? Tanya Bagas, meletakkan gelasnya. Alessandra menatap lampu kota di kejauhan. Ya, malam peresmian itu adalah pembebasan sejatiku, Bagas. Saat aku melihat wajah mereka yang hancur, aku tidak merasakan kemenangan yang manis, melainkan pelepasan. Aku akhirnya bebas dari bayang-bayang mereka. Aku bebas dari nama Ayu yang lemah. Tapi, kau bukan hanya Alessandra, kau juga Ayu yang berhak mendapatkan kebahagiaan sejati, kata Bagas, suaranya melembut, dipenuhi kehangatan yang telah lama ia pendam. Alessandra menoleh, terkejut dengan nada bicara Bagas. Apa maksudmu? Selama ini, aku hanya berfungsi sebagai perisaimu. Aku melindungimu dari dunia luar, membantumu membangun kekaisaran ini, dan aku selalu ada di sisimu. Tapi aku sadar, ini tidak akan cukup lagi. Bagas menarik napas, matanya penuh ketulusan. Aku jatuh cinta padamu, Ayu. Atau Alessandra. Aku jatuh cinta pada kekuatanmu, pada visimu, dan pada kebaikan yang masih tersisa di balik kerasnya dirimu. Alessandra terdiam. Ia tidak menyangka percakapan ini akan mengarah ke sana. Bagas, pria yang sudah seperti mentor, rekan kerja, dan sahabat terdekatnya. Ia selalu menganggap Bagas sebagai pahlawannya, sebagai penyelamatnya dari Randi dan Bunda Ratih. Ia tidak pernah memandangnya sebagai kekasih. Bagas, aku. Alessandra menunduk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menganggapmu rekan kerja terbaikku. Aku takut jika kita mencampurkan profesionalisme dengan perasaan, kita akan merusak semuanya. Dan aku takut untuk mencintai lagi. Randi mengajarkan padaku bahwa cinta bisa menjadi kunci penjara yang menyakitkan. Aku tidak meminta kau menjadikanku Randi, Alessandra, balas Bagas dengan tegas. Aku tidak meminta kau menjadi Ayu yang lemah lagi. Aku mencintai Alessandra yang kuat. Aku ingin menjadi mitramu, bukan pemilikmu. Kita bisa membangun segalanya bersama, termasuk kebahagiaan pribadi kita, tanpa merusak profesionalisme. Aku tidak akan pernah memaksamu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Bagas mengulurkan tangannya di atas meja. Aku tidak butuh hartamu. Aku tidak butuh The Zenith. Aku hanya butuh hatimu yang sudah bebas dari masa lalu. Aku tidak ingin kau hanya menjadi ratu bisnis yang kesepian di puncak ini. Aku ingin kau memiliki seseorang yang bisa kau percaya sepenuhnya. Seseorang yang tak pernah meragukan nilaimu. Alessandra menatap tangan Bagas. Ia melihat ketulusan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Bukan cinta yang menuntut kepatuhan, melainkan cinta yang menawarkan kemitraan sejati. 5 tahun di balik layar, Bagas telah membuktikan loyalitasnya yang tak tertandingi. Perlahan, Alessandra meraih tangan Bagas. Genggaman itu terasa hangat, berbeda dengan marmer dingin yang selama ini menjadi fokus hidupnya. Aku tidak yakin apakah aku bisa mencintai lagi, Bagas, bisik Alessandra. Tapi aku percaya padamu. Lebih dari siapapun di dunia ini. Dan aku ingin mencobanya. Aku ingin mencoba menjadi Ayu yang bahagia di balik nama Alessandra yang sukses. Bagas tersenyum lega. Terima kasih. Itu sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, Alessandra memanggil sekretarisnya. Tolong hubungi Randi Atmadja. Saya ingin bertemu dengannya dan Bunda Ratih di kantor saya. Pertemuan pribadi, perintah Alessandra. Saat Randi dan Bunda Ratih tiba di kantor Alessandra yang mewah, kantor yang jauh lebih megah dari yang mereka bayangkan, mereka kembali merasa gugup. Mereka takut kontrak mereka akan diputus. Selamat pagi, Bu Alessandra, sapa Randi, berdiri kaku bersama Bunda Ratih. Alessandra mengundang mereka duduk. Ia tidak lagi menunjukkan sikap dingin. Ada ketenangan yang matang di wajahnya. Kontrak suplai marmer Anda, Alessandra membuka, menatap Randi. Telah berakhir.
Namun, laporan kinerja Anda sangat memuaskan. Anda berdua telah menjalankan bisnis dengan integritas dan kualitas tinggi. Kami puas. Randi menghela napas lega. Bunda Ratih tersenyum tipis. Jadi, kami diperpanjang? Tanya Randi penuh harap. Ya, kami menawarkan perpanjangan kontrak 2 tahun. Silakan ambil ini. Alessandra menyerahkan sebuah map. Semua ketentuan dan harga sudah tertulis di sana. Ambil waktu untuk membaca. Saya harap Anda akan melanjutkan kinerja yang profesional ini. Randi menerima map itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu Alessandra. Kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Bunda Ratih menatap Alessandra. Kali ini, tatapannya tidak lagi mengandung rasa takut, melainkan rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. Ayo, Alessandra, bolehkah saya mengatakan sesuatu, bukan sebagai supplier, tapi sebagai orang tua? Alessandra menghela napas. Silakan, Nyonya Ratih. Singkat saja. Saya tahu, tidak ada yang bisa memaafkan kesalahan kami. Tapi saya ingin Anda tahu, Anda telah mengajarkan kami pelajaran hidup yang sesungguhnya. Randi kini menjadi pebisnis yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Kami sudah menjual properti besar kami yang dulu menjadi lambang kesombongan kami, dan kini kami fokus pada kualitas. Kami sungguh berterima kasih. Dan kami mendoakan kebahagiaan Anda, Nak. Bunda Ratih benar-benar tulus. Ia telah menerima kekalahannya dan menemukan kedamaian dalam kerendahan hati. Alessandra tersenyum. Terima kasih, Nyonya Ratih. Saya menghargai ketulusan Anda. Sekarang, silakan diskusikan kontrak ini. Waktu pertemuan kita selesai. Randi dan Bunda Ratih meninggalkan ruangan dengan langkah yang jauh lebih ringan. Mereka tidak mendapatkan kembali mantan istri atau menantu mereka, tetapi mereka mendapatkan kembali martabat profesional mereka dan yang lebih penting, pelajaran hidup yang sangat berharga. Alessandra bersandar di kursinya. Semua telah selesai. Babak ini telah membawa resolusi yang elegan. Ia tidak hanya menang, tetapi ia juga memicu perubahan positif pada musuhnya. Kini, hatinya terbuka untuk babak baru. Babak di mana cinta dan kesuksesan berjalan beriringan. Ia menatap Bagas yang masuk ke ruangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat dirinya sebagai wanita yang utuh, siap untuk sebuah akhir yang bahagia. Setelah babak penuntasan profesional dengan Randi dan Bunda Ratih, di mana Alessandra memilih keadilan di atas dendam, hidupnya terasa ringan, seolah beban rantai masa lalu telah terlepas dari pergelangan kakinya. The Zenith bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial, ia menghasilkan kedamaian batin. Namun, kedamaian itu tidak datang secara tiba-tiba. Setelah pertemuan dengan mantan suami dan mertuanya, Alessandra sempat merasa sedikit hampa. Kemenangan besar sering meninggalkan ruang kosong. Ia telah mencapai puncak yang ia janjikan, tetapi di puncak itu, ia harus memutuskan, apa reward sesungguhnya dari perjuangannya? Jawabannya terwujud pada sosok Bagas. Kini, hubungan profesional mereka secara bertahap melebur ke dalam hubungan yang lebih intim. Mereka tidak terburu-buru. Mereka membangunnya dengan kehati-hatian, layaknya seorang arsitek yang merancang fondasi rumah impian. Mereka tahu, fondasi ini harus jauh lebih kuat daripada fondasi pernikahan Alessandra sebelumnya. Suatu sore yang tenang, Alessandra dan Bagas berada di private lounge The Zenith. Keduanya duduk di sofa kulit yang menghadap langsung ke panorama sunset Jakarta yang memukau. Alessandra memegang secangkir teh herbal. Aku memikirkan kata-kata Bunda Ratih, kata Alessandra, memulai percakapan. Saat dia bilang, Randi telah berubah menjadi pebisnis yang bertanggung jawab. Itu aneh, Bagas. Aku seharusnya senang, tapi ada rasa lega yang bercampur bingung. Bagas mengalihkan pandangannya dari Cakrawala. Kenapa bingung? Kau telah mengajarkan mereka pelajaran terberat dalam hidup mereka, bekerja keras dan patuh pada kualitas. Mereka adalah produk terbaik dari proyek pembalasan ini. Ayu. Alessandra menoleh. Jangan panggil aku Ayu. Kenapa? Kau sudah berdamai dengan masa lalu, Bagas bertanya lembut. Ayu adalah nama yang disematkan ibumu, penuh kenangan indah.
Alessandra adalah nama yang kau ciptakan dari kekuatanmu. Keduanya adalah dirimu. Kenapa harus takut? Alessandra terdiam sejenak, merenungkan. Karena Ayu adalah nama yang dicampakkan. Ayu adalah wanita yang lemah, yang menangis diam-diam di kota tua. Bagas menggeser duduknya mendekat, matanya menatap Alessandra dengan penuh kasih sayang. Ayu, dengarkan aku. Wanita yang menangis di kota tua itu yang membuatmu menjadi Alessandra yang tangguh. Tanpa rasa sakit itu, tidak akan ada The Zenith. Dan tanpa ketangguhan Alessandra, aku tidak akan jatuh cinta sedalam ini. Aku mencintai keseluruhan dirimu. Kesuksesanmu bukan penutup, tapi pelengkap. Ia menggenggam tangan Alessandra, hangat dan menenangkan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali menjadi wanita yang bergantung. Aku hanya ingin menjadi jangkar yang menahanmu saat badai datang, dan sayap yang mendorongmu terbang lebih tinggi saat cuaca cerah. Alessandra merasakan air mata hangat menggenang di pelupuk matanya. Inilah yang ia butuhkan, pengakuan yang tidak merendahkan. Randi ingin Ayu menjadi bayangannya. Bagas ingin Alessandra menjadi dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa yakin ini berbeda, Bagas? Bagaimana aku bisa yakin bahwa aku tidak akan jatuh lagi ke dalam perangkap romansa yang rapuh? Tanya Alessandra, suaranya dipenuhi keraguan yang tulus. Bagas tersenyum, senyumnya bijaksana. Aku tidak akan memintamu meyakini kata-kataku, Ayu. Aku akan memintamu melihat rekam jejakku. 5 tahun. Aku melihatmu pada titik terendah, dan aku melihatmu di puncak ini. Aku memilih untuk tetap di sisimu, bukan karena uang, tapi karena visimu. Kita berdua adalah arsitek sejati. Kita tidak membangun di atas janji palsu. Kita membangun di atas blueprint yang matang dan logis. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru. Alessandra melihatnya, jantungnya berdetak kencang. Sebuah debar yang berbeda dari ketegangan bisnis. Ini bukan berlian yang mahal, Alessandra. Ini adalah cincin yang aku rancang sendiri. Desainnya melambangkan 2 pilar yang berdiri kokoh, terpisah, namun saling mendukung. Ini adalah janji kemitraan, persahabatan, dan cinta sejati. Bagas membuka kotak itu. Ayu Alessandra, maukah kau menjadi pasangan hidup dan mitra sejatiku? Seseorang yang akan membangun holding raksasa di Asia, dan pada saat yang sama, membangun rumah tangga yang damai bersamaku. Alessandra menatap cincin itu, lalu menatap Bagas. Wajahnya berseri-seri. Ini adalah momen yang ia impikan, namun tidak pernah ia duga akan datang. Aku. Ya, Bagas. Ya, aku mau, jawab Alessandra, suaranya lega dan bahagia. Aku mau menjadi pasangan hidup dan mitra sejatimu. Aku mau kau menjadi jangkar dan sayapku. Bagas memasangkan cincin itu di jari manis Alessandra. Cincin itu pas dengan sempurna. Alessandra memeluk Bagas erat, menyalurkan semua rasa terima kasih, cinta, dan kelegaan yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa sepenuhnya utuh. Beberapa hari kemudian, Randi dan Bunda Ratih menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun mereka. Mereka datang ke kantor Alessandra dengan rasa hormat yang mutlak. Selamat, Randi, kata Bagas, yang mengawasi penandatanganan itu. Kualitas suplai Anda benar-benar luar biasa. Saya harap Anda tetap mempertahankan kinerja ini. Pasti, Pak Bagas. Kami sudah belajar, jawab Randi, nadanya tulus. Ia kini tampak lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang ayahnya. Ia menjadi dirinya sendiri, seorang pebisnis yang jujur. Saat mereka bersiap pergi, Bunda Ratih melihat sesuatu di jari Alessandra yang duduk di seberang ruangan. Sebuah cincin. Bunda Ratih menoleh pada Randi, air mukanya menunjukkan campuran rasa terkejut dan sedikit kesedihan. Randi, lihat cincin itu. Randi mengikuti pandangan ibunya. Ia melihat cincin di jari Alessandra. Ia menghela napas. Rasa sesak itu masih ada, namun ia telah menerimanya. Dia berhak bahagia. Bunda, bisik Randi. Dia sudah menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Dia sudah menemukan kebahagiaan sejati. Bunda Ratih mendekati Alessandra di ambang pintu, menahan Randi.
Alessandra, selamat atas cincinnya, ucap Bunda Ratih, suaranya tulus. Aku harap kau benar-benar bahagia. Pria itu, dia terlihat menghargaimu. Alessandra menatap Bunda Ratih. Ia tahu, di balik kata-kata itu, ada penyesalan yang mendalam karena telah merusak kesempatan Randi untuk memiliki wanita sepertinya. Terima kasih, Nyonya Ratih. Saya bahagia, kata Alessandra, tatapannya kini lembut. Dan saya harap Anda berdua juga. Saya harap Anda menemukan kedamaian dalam kerja keras dan kejujuran. Randi mendekat, memberanikan diri. Alessandra, aku berterima kasih atas pelajaran yang kau berikan. Kau bukan hanya menyelamatkan perusahaanku, tapi kau menyelamatkan diriku dari kesombongan yang menghancurkan. Aku harap kau benar-benar menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku ikut senang untukmu. Alessandra tersenyum. Terima kasih, Randi. Anggap ini adalah resolusi terbaik bagi kita semua. Kau punya masa depan yang cerah, dan aku juga. Randi dan Bunda Ratih pergi, membawa kontrak yang aman dan hati yang damai. Mereka tidak lagi iri. Mereka telah belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta warisan, melainkan pada ketenangan batin. Alessandra melihat mereka pergi, dan ia tahu, lingkaran karmanya telah tertutup dengan sempurna. Ia kembali ke mejanya, tempat Bagas menunggunya. Ia memegang cincinnya, merasakan dinginnya logam dan kehangatan janji yang ada di sana. Masa lalu telah diselesaikan. Kini, saatnya menatap hari esok yang akan membawa mereka ke jenjang pernikahan yang bahagia. Pernikahan Alessandra dan Bagas tidak diselenggarakan dengan kemewahan yang berlebihan, meskipun mereka mampu membiayai pesta termewah di Asia. Mereka memilih upacara yang intim dan hangat, diselenggarakan di rooftop The Zenith saat matahari terbenam. Bagi Alessandra, tempat itu adalah simbol sempurna, tempat ia mencapai kemenangan terbesar dalam bisnis, dan kini, tempat ia memulai kemenangan hati yang sesungguhnya. Setelah janji suci terucapkan, mereka berdiri berdua di tepi balkon, memandang cakrawala Jakarta yang berkilauan. Gaun pengantin Alessandra sederhana namun elegan, persis seperti gaya kepemimpinannya, berkelas tanpa perlu berteriak. Kau terlihat sangat cantik, Ayu, bisik Bagas, menggunakan nama yang kini terasa seperti harta yang paling ia hargai. Alessandra tersenyum, bersandar nyaman di bahu suaminya. Aku merasa sangat cantik, Bagas, karena aku tidak lagi membawa beban Ayu yang lama. Kau telah menyelesaikan segalanya, ujar Bagas, memeluknya erat. Bisnis berjalan lancar, dan musuhmu telah berubah menjadi rekan kerja yang rendah hati. Kau benar-benar meraih kemenangan yang sempurna. Kemenangan sejati bukanlah saat aku membuat mereka hancur, Bagas, Alessandra menimpali, suaranya dipenuhi ketenangan yang mendalam. Kemenangan sejati adalah saat aku tidak lagi membutuhkan pembuktian dari Randi atau Bunda Ratih. Aku berjuang bukan untuk mereka. Aku berjuang untuk membuktikan pada Ayu bahwa dia berharga dan mampu. 2 tahun kemudian, Alessandra dan Bagas telah memperluas kekaisaran bisnis mereka di Asia Tenggara. Global Constructa, dengan The Zenith sebagai flagship, telah menjadi pemain utama yang disegani. Alessandra dikenal sebagai pengusaha wanita yang brilian, namun juga adil. Pada ulang tahun kedua pernikahan mereka, Alessandra dan Bagas mengadakan makan malam santai di rumah mereka. Saat Bagas sedang menyiapkan makanan, bel pintu berbunyi. Alessandra membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang datang. Di ambang pintu berdiri Randi dan Bunda Ratih. Mereka datang bukan sebagai supplier yang membawa sampel marmer, melainkan sebagai tamu yang membawa bingkisan. Randi tampak jauh lebih tenang, matanya memancarkan kedewasaan. Bunda Ratih mengenakan pakaian yang lebih sederhana, jauh dari perhiasan berlebihan yang dulu ia kenakan sebagai topeng keangkuhan. Alessandra, selamat ulang tahun pernikahan, kata Bunda Ratih, suaranya tulus dan sedikit gugup. Kami hanya ingin mampir sebentar untuk menyampaikan ini. Randi menyerahkan bingkisan kecil. Ini dari kami, Alessandra. Tidak mahal, tapi kami harap kau menyukainya. Kami tidak akan lama. Kami hanya ingin menunjukkan rasa hormat kami. Alessandra mengundang mereka masuk. Randi dan Bunda Ratih duduk kaku di sofa. Terima kasih atas bingkisannya,
kata Alessandra, meletakkannya di meja. Bagaimana bisnis Atmaja Properties? Saya dengar kalian sukses memenangkan lelang proyek perumahan di pinggiran kota. Randi mengangguk bangga. Ya, Bu Alessandra. Kami,